aku masih ingat kali komentar Bang Radit di situ, dan situ aku bangga kali. Dia Apa kata? bilang, gua kan pemusik juga ya. Gua jazz gua. Dia bilang gitu. Gua mau nanya nih sama lu, katanya. Mana nih duluan? Musik atau stand up? Musik, Bang. Aku bilang gitu. Oh, pantesan. Kalau lu jawab stand up duluan, berarti lu ngada-ngada nih. Gitu. Nah, dari pengalaman gua stand up, baru ini gua ngelihat komika yang ngebahas musik sedetail itu. Belum ada katanya. Belum. Sebelumnya. Aku ngebahas teknik vokal, Bang. Coba bayangin. Bisa diceritain dikit kayak mana? Kayak mana tuh? Jadi dikit aja materinya dikit. Jadi gini. Kalau saya menyebutkan nama Dian Putra, sebagian besar orang lebih banyak mengenalnya sebagai seorang komika. Sebagian lainnya mengenal beliau dengan sebutan nama panggung Dian Bencong. Ada juga yang mengenalnya sebagai peserta Suca yang pernah berkancah di TV nasional. Itu hanya sedikit perjalanan hidup dari beliau. Di balik panggung komedi, ada cerita seorang anak kecil yang pernah bercita-cita menjadi seorang dokter. Seorang anak kecil yang lebih menyukai buku-buku textbook neurologis sampai berjilid-jilid dibandingkan dengan komik. Seorang anak kecil yang meminta reward kepada ayahnya untuk dibelikan patung tengkorak. Dan seorang anak kecil yang bercita-cita ingin menyembuhkan neneknya. Lalu perjalanan hidup membawanya bangkit dan tenggelam. Di luar panggung komedi tersebut, ada titik-titik di mana Dian Putra merasa kehilangan dan terjatuh. Dia sempat kehilangan orang yang dia banggakan, kehilangan kekasih dan sempat berpisah, kehilangan karir, kehilangan pekerjaan, sampai pada satu titik dia memutuskan untuk bunuh diri. Bagaimana perjalanan hidup dari Dian Putra? Bagaimana dia bangkit kembali? Bersama saya, Halmi Hasibuan. Inilah Tilik, melihat lebih dekat, memahami lebih dalam. Dian, Tadi pembukaannya itu memang bikin sedih gitu ya. iya sengaja memang. Sedih, aku sedih terharu. Sedih dan agak tragis gitu ya. Ya jadi ya kan. Sebelumnya makasih ya, Nah. Sama-sama Udah abangku, siap. Nyempatin waktu hadir ke Insek Labuan Batu. Ya. Sama-sama, siap abangku. Gimana Terima kabarmu, kasih. Yan? Begitulah Bang, sedang baik tapi seperti suster yang mengesot. Gimana tuh? Agak ngesot kan? Agak ngesot. Gak bisa berdiri kan? Gak bisa berdiri. Iya. Agak sulit lah, tapi bisa berjalan dengan baik. Liga Bonga masih jalan? Liga Bonga alhamdulillah masih berjalan, setiap seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Untuk nyari angkatan baru kan, Angkatan di baru. komika di Rantau Prapat. Masih gitu. terus membangun regenerasi ya? Alhamdulillah masih. Yan, itu tadi agak menarik tuh ya, perjalanan hidupmu gitu ya. Orang banyak mengenalmu sebagai komika, Iya. kemudian ya banyak juga mengenalmu dengan sebutan nama panggung Dian Bencong gitu. Betul. Sampai juga gue pernah di kancah nasional sebagai salah satu peserta Suca begitu ya. Nah, yang lebih unik perjalanan masa lalumu itu kan seorang anak kecil yang lebih memilih reward dari ayahnya itu untuk dibelikan patung tengkorak gitu ya. Betul. Di saat semua orang pengen PlayStation. Pada saat itu. Kau milih patung tengkorak gitu. Nah, dan juga apa ya, kita dapat bocoran gitu. Kau suka apa ya, menghafal anatomi nama-nama tubuh dalam bahasa Latin gitu. Suka, betul. Itu contohnya gitu. Apa contoh nama Latinnya? Iya. Kalau rahang ada mandibula, maxibula, karpal, metakarpal. Iya. Cederanya sepak bola sering tuh, tarsal, metatarsal. Nah gitu, aku tahu pokoknya udahlah. Sampai hafal begitu ya? Hafal. Iya. Kalau paha, femur. Tahu, tulang ekor, koksi. Keren kan aku? Nah, jadi kalau aku nanya gitu ya, Dian Putra itu sekarang siapa sih? Seperti apa sih? Kalau lebih prefernya ya Bang,
aku sekarang ya dengan posisi kan alhamdulillah baru menikah. Oke. Jadi kalau aku ditanya orang, posisi kau sekarang tuh apa sih? Seorang suami aja udah gitu. Gitu aja. Sebenarnya ya, secara umum, Secara umum. secara umum seorang suami. Tapi kan definisi suami ini kan wow kan banyak gitu. Lika-likunya kan banyak tuh. Aku lebih di saat ini aku sebenarnya lebih seneng orang itu bilang aku tuh as engineer. As engineer. Iya, sesuai dengan yang aku kuliahkan. Iya. Aku pelajari yang bertahun-tahun aku tinggalkan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk sekarang as engineer dan alhamdulillah sudah berjalan. Oke. Nah, As itu. engineer nanti kita akan kulik ya, karena Boleh, kau pernah punya background pendidikan di teknik sipil ya. Iya. Nah. Iya. Ini pertanyaan template nih di Tilik ya, Insek Labuan Batu. Kita selalu awali dengan menarik ke belakang background dari narasumber kita. Boleh. Nah, mungkin bisa ceritakan Dian, masa kecilmu seperti apa gitu ya? SD di mana, SMP dan SMA gitu. Boleh, Nanti boleh. lanjut ke perguruan tinggi. Silakan. Boleh. Aku tuh Bang dari TK lah ya. TK. Boleh. Kan dari awal nih, ke awal kali. Paut gimana? Paut enggak. Oh, enggak ada. Langsung Oke, TK, langsung siap, TK siap. kemarin. Oh, ada Bang. Belajar ngaji. Belajar ngaji, Sebelum silakan. TK. Ya. Jadi di saat semua, jadi aku tuh kan tinggal di, kalau Abang tahu, mungkin beberapa yang nonton juga tahu, Gang PGA itu, Iya. Soto Medan. Di antara mereka berdua ini ada gang kecil yang sampai sekarang nggak ada namanya, tau nggak sih? Enggak ada namanya. Sampai sekarang nggak ada namanya. Ada. Cuma tuh kayak keputusan masyarakat sekitar situ aja, bukan kayak dinas perhubungan nggak setuju. Secara administratif nggak ada namanya. Nggak ada. Ya, okay. Gang apa gitu namanya, lupa. Nah, jadi aku dulunya tinggal di situ, dan di saat itu kan di situ ada beberapa masyarakat tetangga lah bisa dibilang. Kalau mau belajar ngaji itu ke guru ngaji yang di Gang PGA. Oke. Oke ya, jadi jalan ke sana habis maghrib gitu kan. Aku tuh dilarang sama mama aku untuk belajar ngaji sama guru ngaji. Kenapa? Menurut mamaku, guru ngajinya itu tidak sebagus dia. Oh, Oke ya. oke. Ini soal tajwid. Iya. Oke, soal tajwid, harkat dan lain-lain. Dia nggak sebagus mamaku. Jadi mamaku lebih prefer ngajari anaknya sendiri. Dan ternyata setelah beberapa tahun aku kelas 3 SD, cerita-cerita sama kawan, banyak beberapa kawanku yang keluar dari perguruan ngaji itu. Bukan karena kualitas pembelajaran, bukan, karena gurunya aja yang terkesan santai. Oh. Jadi mereka tuh belum bisa mencapai sesuatu tingkat dalam pengajian itu. Iya. Sementara sudah 2 tahun, sudah setahun, baru bisa baca ini, gitu-gitu, belum bisa yang baca Quran panjang gitu. Sementara aku sudah bahatam lebih dari 5 kali. Khatam Iqra. Quran. Oh, Quran. Oke. Quran. Oke. Aku nggak dari Iqra. Nggak dari Iqra. Dari alif-alif. Oh, betul. Dulu. Masa kita tuh alif-alif tuh. Oke ya. Nah, di situ ternyata gue baru sadar ternyata pengajaran mama aku itu luar biasa keras ke kami. Dari ngaji itu. Mamaku tuh Bang, dia nggak ngajari panjang pendek. Karena dia berpikir kau udah tahu. Gitu ya. Itu terlalu standar kalau untuk ngaji. Yang diajarnya itu nada. Oke. Iya. Biasanya Kori kan Langgamnya lagu. Iya, gitu kan dia kayak ada nada standar template-nya Kori atau Koriah gitu kan. Iya. Dubillah gitu ya. Iya. Nah, mamaku tuh nggak setuju sama yang kayak gitu. Kau tuh harus bisa bernyanyi pada saat kau ngaji. Jadi orang yang dengar tertarik untuk baca juga. Kayak mana tuh? Dah nggak tahu Bang ya, aku di PGA dibilang nadaku Jawa. Langgam Jawa nih maksudnya. Iya, kayak Jawa. Contoh kan. Contoh misalkan apa ya, surat apa ya? Wadduha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu Jawa kali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Demak kali nggak sih? Di mana Jawa? Kalau di PGA tuh dibilang Jawa. Oh, gitu ya. Jawa. Jadi, dan mama aku tuh nggak ngajarin nada itu. Itu muncul sendirinya. Jadi kami kan bertiga tuh. Aku sendiri laki-laki, terus adikku perempuan. Dua-duanya. Tiga-tiganya ini nadanya beda. Sampai kami itu pembaca yang selalu ditunggu pas tadarus. Sampai kalau misalnya aku sakit nggak datang tadarus, terus ada tetangga tuh yang datang, Bu tadi malam kok Dian nggak ngaji? Tahu
Wah, udah ini Saking ya. kan nadanya Iya, iya. melekat. Nah, itulah tujuan mama. Karena kalau Iya. di guru ngaji itu kan nggak diajarin Iya, itu nada fase itu. mengaji ya. Mengaji. SD, Masuk SMP. ke TK, aku TK Kenangan. Oke, ya. Biasa kan di TK 1 tahun, baru aku masuk SD, SD 1. 11, 2, 1, 3, 4. Iya nggak sih? Di Makam Pahlawan. Makam Yang Pahlawan. gabung tuh ada SD 10, Ah, paling depan, belakang tuh SD 1. oh, Dulu kau di sini tuh impres. Iya, 3 iya. sekolah tuh gabung tuh. Iya. Nah, aku SD 1-nya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 di situ. Nah, semasa SMP dulu lah ya. Baru SMP. nanti kita ceritain SD. SMP aku SMP Negeri 1 Rantau Utara. Tahu. Majapahit ya. Iya. Iya, Majapahit. Kalau SMA dulunya Iya. SMA Plus. SMA Plus. Sekarang udah SMA 3. SMA 3. Iya. Ya, itu. Jadi waktu aku SD, Bang, ada penerapan dari orang tua. Jadi ayah sama mama ini betul-betul berlatar belakangkan terhadap pendidikan. Sekeras itu ke pendidikan anak-anaknya. Mereka juga begitu. Gitu. Ketika kalau jangankan ranking Bang atau juara itu kan dulu masa caturulan kan? Iya. Per 3 kali pokoknya nerima rapor. Iya, per bulan sekali lah. Iya. Iya. Baru masuk per semester. Betul. Per 6 bulan. Jadi 1 tahun itu 2 kali gitu kan. Nah, jadi kalau kebanyakan orang tua kan memberikan target ke anaknya ranking berapa nih nanti semester ini gitu ya. Harus ranking 1, 2, 3. Aku enggak, Bang. Jadi Target dari mama dan ayahku itu nilai kau itu harus minimal ya. Nilai per hari. Kan ada kuis selalu. oh. Ada setiap mau pulang sekolah itu Iya. ada kuis dikte dulu namanya. Iya, dikte. Iya, itu ada kontennya kan, ada nilainya. Nilai tertinggi kan 100 tuh. Minimal tuh 95. 95. Iya, 94 selesai kok. Selesai, mending jangan pulang. Apa ininya? Punishment apa? Oh ya Allah Bang, aku pernah 93 nilaiku. 93 terus. Dan tertinggi pada saat itu di kelas. Hari itu nggak ada yang 94, nggak ada. Aku 93. Dan dianggap sama mama ini Oh, tidak bisa. tidak bisa. Tidak bisa. Harus 100. Minimal 95. Oke. Aku pulang ke rumah, Bang. Itu udah posisi gemeteran. Eh, Oke, pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, nggak ada pakai assalamualaikum, Bang. Mama aku langsung di pintu besi. Oke, kerangkeng itu. Berapa? Berapa? Wah, gitu-gitu tuh. 93, Mak. Sini tasmu. Tasku dibawa ke dalam, berdiri di teras. Berdiri 1 kaki. 1 kakinya lagi ditekuk. Disenderin ke dinding. Iya. Aman dong di sini, cuma Oke. berdiri kok. Oke. Tidak, ada kemoceng yang berjalan. Ada kemoceng rotan zaman dulu ya. Iya. Belum kemoceng yang sekarang yang Iya. plastik. Yang rotan. Pukulan tilam tuh. Yoi. Bulunya bulu asli tuh. Yang dipakai yang ininya nih. Oh iya. Wah, tuh kemoceng itu Bang kalau masih ada aja sekarang, itu udah melemer gitu Bang. Udah pecah gitu gara-gara ke betis tuh. Udahlah ini satu-satunya yang pijak ke bumi, ini yang dipukuli. Cetas, kenapa 93? Enggak pandai, Mak. Ini cetas, jelaskan kenapa enggak pandai. 1 tambah sekian enggak tahu, Mak. Kenapa bisa enggak tahu? Wah. Parah tuh, Bang. Kenapa sebegitu, mungkin kita katakan strength-nya gitu ya. Mama itu. Mama itu dulu waktu sekolah, dia alhamdulillah cuman sampai SMK. Dia SMK akuntansi. Dia itu selalu juara matematika. Gak pernah hilang predikat itu dari dia. Matematika tuh nomor 1 terus di asahan. Di kisaran zaman dia kan. Jadi dia pengen menggapai cita-cita yang lebih ketika tamat SMK. Iya. Tapi ternyata tidak tercapai. Karena sesuatu. Ya. Bukan karena dianya. Oke. Karena sesuatu yang menghalanginya. Jadi dia tidak mau ini terjadi ke anak-anaknya. Jadi dia memberatkan anaknya supaya jangan kayak aku. Gitu. Aku nggak mau 2 kali nyesal. Gitu loh. Karena kalian darahku juga, kalian harus naik. Jadi semacam ada dendam begitu ya? Ada dendam pribadi. Dia terhadap kondisi dia. Dan itu yang membentuk karaktermu ya? Iya. Dan adik-adikku. Oke. Kita skip sebentar tuh ya. Oke. Nah tadi aku sempat sampaikan ada yang menarik gitu kan. Di tengah anak-anak kecil pada waktu itu lebih memilih reward ya untuk dibelikan PlayStation gitu ya, Sega dan mainan lainnya begitu. Kau lebih memilih untuk
memilih reward itu patung tengkorak. Oh, gitu. Ini kok bisa gitu? Gimana gitu? Jadi Bang, aku dulu kecil itu sebenarnya nggak punya banyak kawan. Karena banyak kawan yang nggak nyaman sama aku. Di saat mereka itu cerita tentang nyari kiambang, Iya. ya kan? Kan laga. Berburu ikan laga, begitu kan? Aku ceritanya rumus. Kan toksik Bang di pertemanan Oh, kalau iya. kayak gitu, apalagi anak kecil kan. Ayo kita mandi hujan. Enggak, mandi hujan itu menurut biologi nggak sehat. Apa sih? Apa sih? Main aja kenapa? Nah gitu. Jadi banyak orang yang mikir aku tuh dewasa tidak pada umurnya. Cara berpikirnya terlalu luas di umur segitu. Nah, jadi kenapa aku meminta patung tengkorak tadi? Karena itu tadi, Bang. Kita percaya nggak percaya tentara kenapa bisa angkatan lah ya, angkatan kenapa bisa segitunya ke petingginya. Contohnya apa kata jenderal ya dia ikut? Iya. Ya karena kan dia dicekokin terus sama jiwa kostrat itu kan. Iya. Nah itu juga di aku terjadinya karena berharinya itu dicekokin rumus, dicekokin angka, matematika, fisika, jatuhnya nih otak nih kembangnya ke arah situ. Yang buat bahagia rumus, yang buat bahagia angka, bukan main bola, bukan mencari kiambang. Jadinya kalau dapat hadiah mintanya itu tengkorak. Karena cita-citaku kan pengen jadi dokter. Oh. Pada saat itu tuh. Iya. Menurutku ketika kau jadi dokter, kau nggak akan jadi dokter kalau kau nggak tahu fisiologi tubuh manusia, termasuk tengkorak, nama-nama latin tulangnya. Kalau kau nggak tahu nama latin tulangnya, terus obrolan kau sama suster nanti apa gitu loh. Sampai segitunya pemikiranmu? Pada saat itu. Kelas berapa tuh? 4, 5 SD. Oke. Gitu. Ya termasuk aneh Bang, freak. Freak lah aku bilang aku dulu. Makanya akhirnya tengkorak hadiahnya. Nah, pertanyaanku, yang membuat Dian pada waktu itu tertarik dengan aku pengen jadi dokter tuh apa? Mungkin template nih kita kan, waktu kecil kan sering ditanyai. Ya. Kau pengen jadi apa? Pilot, Ya betul, dokter, polisi, dokter, tentara. Apa karena itu juga Template. mungkin ya? Awalnya karena itu. Mungkin karena itu, karena mama. Nah, awalnya sebenarnya gini Bang, lagi kumpul-kumpul keluarga biasa ngebanggain anaknya kan. Oh. Ini anakku ganteng gitu. Biasanya anaknya yang maaf-maafnya nih agak kurang ganteng, agak disembunyiin. Anakmu mana lagi di luar main. Biasanya gitu. Kayak Gelesnya gitu ya? Bang, aku ganteng Bang, kecil Bang. Iya, yakin. Aku dibilang orang kayak anak Cina tau. Jadi paling depan nih anakku nih. Oh mau dijadiin apa? Dokter. Belum tahu apa-apa nih. Iya. Nah, ketika begitu kelas 1 SD naik kelas 3 udah tercamkan di sini, kau itu dokter. Gitu kan? Ya udah akhirnya pengen jadi itu dan tapi tidak seperti anak-anak yang lain hanya sebatas pengen, aku malah ngedalamin. Itu tadi karena per hari-harinya dikasih itu kan, rumus apa, kalau nilai rendah dipukuli, segala macam. Jadi arahnya ke situ. Hidupku adalah dokter. Gitu sampai makanya akhirnya aku minta beliin hadiah fisiologi, tengkorak. Terus kalau abang pernah lihat di lab-lab sekolah tuh ada yang potongan badan, yang tangannya nggak ada, kepalanya nggak ada, yang isinya ada paru-paru. Betul. Ah gitu-gitu bisa kita cabut paru-parunya. Oh gini bentuknya, masukin lagi. Nah, itu. Aku punya itu. Bagimu itu unik ya waktu itu. Iya. Dan nggak jarang kawan-kawanku kalau main-main ke rumah ngeri. Apanya nih gitu? Isinya aneh gitu lah. Nah, satu sisi lagi yang menguatkan aku pada saat itu karena nenek. Gimana tuh? Nenek dari mama ya. Mamaknya mama. Nah gitu. Kan sakit tuh. Selalu ngeluh sakit di pinggang, di perut, segala macam. Nah, aku mikir keluarga kami nggak ada yang dokter. Kalau kemana-mana tuh harus ke rumah sakit dan itu jaraknya jauh. Gitu, jauh. Jadi kenapa nggak aku ya yang jadi dokter? Biar nenek ini sembuh, biar bisa lari. Aku mikirnya gitu pada saat itu. Tapi itu lah nggak tercapai kan. Tercapai. Itulah kenapa aku pengen jadi dokter. Iya. Karena cerita itu tadi ya. Iya. Nah tadi sempat kau singgung bagaimana kerasnya mama dalam mendidikmu di dunia pendidikan itu ya. Nah, kalau pengaruh ayah sendiri bagaimana gitu? Apakah dalam konteks pendidikan atau dalam hal lain pengaruh ayah terhadap hidupmu gimana? Sama dengan mama.
Sama. Tapi bedanya mungkin ya, karena ayah lebih banyak mengenyam sesuatu yang sistematis dan struktural dibanding mama. Kalau mama kan ibaratnya ya dari kampung-kampung gitu kan, terus tamat SMK sudah gitu. Kalau ayah kan kebetulan alhamdulillah pegawai negeri sipil. Nah, di dinas pendidikan. Oke. Dia orangnya cukup terstruktur. Bukan cukup. Kali, sangat amat kalau gue bilang. Sangat amat. Cara berpikirnya. Cara berpikir, cara bertindak, dan lain-lain. Hal kecil contoh nih Bang ya. Dia itu kalau mau berangkat kerja, itu kan baju dimasukin ya, baju PNS yang coklat zaman dulu ya. Kalau Iya. sekarang kan coklatnya agak cerah tuh. Iya. Biar mungkin lebih nampak gitu kan. Lebih nampak apa ini? Ya biar nampak, biar keren Oke. gitu kan. Kalau dulu kan agak soft gitu coklatnya. Jadi baju ayah itu dia kan masukin tuh ke dalam celana. Dia ngukur Bang. Dimasukin, kan dikeluarin sedikit tuh. Oke? Dan itu harus rata tuh. Keliling nih rata nih. Jadi kita nungguin dia pakai baju itu bisa sejaman. Sedetail itu. Ayah. Wow. Sedetail itu. Kali pun detail. Gini-gini, tep. Udah keluar nih dari kamar nih. Nggak tahu kenapa mungkin ada kaca, ada cermin lagi di ruang tamu. Dia nengok. Oh alah, gitu dia. Didekatinnya lagi baru lipatan apa iya ada lipatan ini. Gitu. Sedetail itu. Dan cuman dialah manusia yang aku tengok setiap hari kalau nyemprotin parfum di tempat yang sama. Nggak pernah berubah. Maksudnya? Srek. Udah. Kok kita kan nggak mungkin sama dong. Hari Senin kita nyemprotnya di sini. Hari Selasa mungkin di sini. Iya dong. Nggak mungkin ada orang yang template sama tiap hari. Dia sama Bang. Srek. Dan selalu dimulai dari tengah. Tengah, kanan, kiri. Selesai. Sedetail itu kok mau ngamatin? Sedetail itu ayah. Dan mungkin kedetailan aku dapat dari dia. Mungkin nggak tahu lah. Oh, DNA itu menurun ya? Bisa jadi Bang. Kebiasaan itu ya? Iya. Ayah gitu. Nah bedanya cara ngajar mama sama ayah. Mama itu pakai kekerasan. Karena menurut mama mungkin itu yang kenanya. Iya. Tentara lah. Basicnya tentara. Iya. Kalau ayah Bang. Basicnya itu kayak. Apa aku bilang ya. Dia nggak pernah main fisik. Tapi mental hancur dibuatnya. Contohnya? Ranking 2 Bang. Ranking 2 lo Bang. 2 umum lagi Bang. Iya. Di SD. Kelas 6 aku ranking 2 umum. Bang, prestasi besar itu. Iyalah. Udahlah gitu kan. Nggak ada Bang. Dia nerima raport. Dia kan dinas pendidikan nih. Ternama dia di antara guru-guru yang lain. Ranking 2 umum. Rizky Ardian Putra. Orang lain. Dia gini Bang. Nengok ya aku gini. Atas ke bawah gini. Aduh mati aku habis. Pikir. Naik. Tahu Abang aku dibawa kemana? Kemana? Zaman kita dulu itu sekitar 90-an. Masih 2000 atau 90-an ya. Sering banyak toko nyewain CD. CD apa nih? VCD, oh, iya, kaset yang iya, bulat betul, itu. Betul, film-film kartun, Iya. film apa gitu kan. Aku dibawa ke situ Bang. Turun katanya. Gak mau ya, turun. Nah. Turun aku. Tinggi dia. Ditinggal? Iya, aku situ nangis. Pas di bagian kolom kaset-kaset yang tulisan di atas kartun. Bentar loh. Ini maksudnya apa nih? Kok juara 2 umum terus dia di luar ekspektasinya nih harusnya bisa lebih tinggi, terus dibawa ke tempat VCD. Ini maksudnya apa nih? Ya udah kau tontonnya kartun tuh semua, biar kau jadi bodoh. Oh. Gitu. Kau sewa. Nanti aku nyampe, udah ada 600 kaset yang kau sewa ya, biar ku bayar. Cara dia tuh gitu Bang. Sampai aku tuh Bang dikasih makan sama Cina yang punya. Kenapa deh? Kasih. Udah makan. Karena aku di drop di situ. Di drop di situ itu jam 10 pagi, dijemput jam 5 sore. 7 jam? Iya. Jadi aku udah hampir mau ke Cina pada saat itu. Aku udah Cina aja. Gitu. Lebih baik orangnya ini. Lebih baik. Itu aku dikasih apem pink. Tau Bang apem pink tuh? Aku dikasih itu. Aku gak pernah beliin itu. Itu dijemput, mana kasetnya katanya. Cina tuh lah, udahlah Pak, anaknya kasihan lo. Enggak, ini memang harus kayak gini. Udahlah Pak, kasihan. Dia yang beliin. Udah ini ya, kau suka ini kan? Kau suka ini. Tetap Bang. Nah, dalam rasionalitas anak kecil, ke waktu itu, ya, ayah, ya kita katakan lah kayak menyuna itu kan? Iya, menyuna. Menyuna itu kau pahami sebagai
sebuah kemarahan atau wow sedap nih dikasih CD kartun aku semua atau bagaimana? Kalau aku senang nggak mungkin nangis, Bang. Oke. Marah, aku tahu itu marah. Dan aku tahu salahku di situ, aku terlalu banyak nonton film kartun. Jadi itu yang harus kukurangi. Nonton film lain gitu. Iya. Yang lebih dewasa gitu kan. Entar film apa gitu. Wiro Sableng misalnya, kan itu lebih dewasa. Gitulah. Pokoknya aku di situ ngerti. Oh, ini tandanya aku nggak boleh lagi nonton ini. Dan itu nggak pertama dan terakhir, Bang. Aku pernah dibawa ke toko mainan. Iya. Gara-gara aku kan juara nih. Iya. Juara dibeliin RC, Abang tahu RC yang remote control mobil tuh. Betul. Gitu kan dibeliin itu. Itu aja mainanku terus. Sampai aku jadi turun dari ranking 1 ke ranking, Bang, aku paling jauh tuh turun ranking 2 loh, Bang. Dan itu berapa kali paling. Nah, aku turun tuh. Nanti dibawanya aku ke toko mainan RC itu. Ditinggalin juga. Kayak gitu juga konsepnya. Nggak main fisik. Nah, jadi aku double nih. Habis kena mental di toko kaset. Iya. Sampai rumah, berdiri lagi kena kemoceng. Dar. Sakit. Iya. Nah, Dian yang waktu kecil suka dengan rumus-rumus eksak gitu ya. Ya. Sains gitu ya. Kedokteran tengkorak gitu. Bahkan tadi aku sempat singgung kan. Ketika ayah, kita dapat bocoran kan. Ya. Ayah membawamu ke Gramet gitu, disuruh beli buku. Yang kau beli malah buku neurologi berjilid-jilid dibandingkan dengan komik. Ini kok bisa gitu. Itu juga aneh, Bang. Jadi gini. Sebenarnya kadang kan, Bang, aku ngelihat orang tuaku yang dua ini ya, yang dua sebelum ayah udah nggak ada kan. Kadang ada mereka tuh ekspresi wajahnya itu ada rona-rona menyesal. Karena sudah ngebawa anaknya ke jalan yang ini. Jadi anaknya ini, Bang, kayak tidak terlihat sebagai anak-anak. Bang, anak-anak mana yang asli lahir di rantau, sehari-harinya di rantau, dibawa ke mall nggak senang? Ya senang dong. Pasti. Ke time zone. Iya dong, main kereta gini-gini, sepeda motornya main kuda-kudaan. Kami enggak, Bang. Begitu nyampe ke mall, kami udah nangis. Yah, Mak, Gramet. Yah, Mak, Gramet. Dalam kata lain ya, rusak. Rusak. Dalam tanda kutip ya. Rusak mental anak-anak. Tanda kutip. Oke, kita positif lah sama anak-anak yang ke Gramet. Kebetulan di Gramet juga ada sarana untuk kids station-nya. Iya, lantai 1 tuh bawah. Ya. Ada mainan juga, ada komik-komik. Ini Gramet Medan ya? Iya, Gramet Medan, bukan Sumba ya, Sumbawa. Bukan Gramet. Labuan Batu kayaknya belum ada ya. Pernah gitu. Gak ada yang suka baca. Gak ada yang suka baca. Balik itu Gramet. Aku lucu itu. Tapi udah lah ya. Begitu nyampe Gramet, kami tuh langsung minta naik lantai kedua. Oke, kita masih positif nih. Di lantai kedua ada komik loh. Betul. Jangan salah, ada komik di situ. Sebelah kiri dekat kaca-kaca sana tuh. Ada tabloid anak-anak, Bobo, dan lain-lain itu masih ada loh di lantai 2. Pasti ke sini nih. Doraemon. Gitu. Yoi. Tidak, Bang. Tidak ada kami yang ke situ. Tidak ada. Aku tuh pasti langsung masuk ke kolom buku kedokteran. Iya. Aku nggak tahu, Bang, itu bukunya apa. Tapi setauku di atasnya tulisannya kedokteran. Tulisan neurologi, fisiologi ini. Ada gini, Bang. Tips cara bedah. Anak SD. Cobalah tips cara bedah. Padahal nggak ngerti aku itu apa. Ya, membuatmu tertarik? Ya karena aku pengen dokter. Oke. Itu. Sampai membeli buku neurologi berjilid-jilid tadi? Ya, oke. Ini di disclaimer dulu, aku nggak tahu neurologi itu apa ya. Nggak tahu ya? Aku nggak tahu sama sekali itu apa. Intinya di logo depannya tuh, desain bukunya, otak. Dia gambar otak, terus ada kayak cahaya-cahayanya. Oh, mungkin baca buku ini jadi pintar, gitu aku mikir. Itu ya, otak ada cahaya, mungkin bercahaya otak aku. Jadi pintar nih aku beli. Pas ku tarik, ternyata ikut belakangnya tuh. Satu plastik gitu. Dia 5 buku gitu, Bang, satu set. 700 atau berapa gitu. Wow. Udah, ku ambil nih. Kan dapat jatah dari ayah. Iya. Begitu masuk Gramet itu satu orang 1 juta. Satu orang 1 juta? Pada saat itu. Untuk beli buku? Segitunya memang. Dia ngumpulin duit lah sampai segitu. Dia tuh anakku nanti. Karena kan setahun sekali ke Grametnya. Udah, 1 juta masih aman. Terus aku kalau beli buku tuh, Bang, bawa catatan.
kertas kosong kecil sama pulpen. Jadi aku ngitung nih. Oh, buku ini kalau aku beli udah dapat. Yang ini berapa nih harganya? Oh, masih cukup. Gitu. Adikku juga gitu. Kami pisah tuh. Dia sukanya itu, adik suka novel. Iya. Adik suka novel. Nah, jadi udah aku beli. Pas sampai rumah, Ranto, aku buka tuh buku. Apapun ini, gitu. Cuman gitu aja. Iya, bayangin anak SD kelas 3 baca kamus. Nah, itu makanya aku jadi kayak, oh berarti ini impianku. Bukan memang panjang di sini kayaknya nih. Dan betul ternyata. Gitu, itulah kenapa. Yan, kita masuk ke fase di mana kau masuk ke jenjang perguruan tinggi, kuliah ya. Dian yang semula bercita-cita ingin jadi dokter, tertarik dengan dunia kedokteran, tapi kuliah di program studi teknik sipil USU itu gimana ceritanya? Ini untuk informasi kawan-kawan semua ya, kalau mau kuliah pilih jurusan itu kalau bisa dipelajari dulu. Pelajari. Iya, ini jurusan apa gitu. Iya. Sampai sesaat 1 hari sebelum aku daftar ulang ke teknik sipil USU, ini kita cerita lulusnya dulu ya. Iya. Aku belum tahu Bang, teknik sipil USU itu konstruksi. Karena ada kata sipilnya, aku kira teknik sipil itu PNS. Pegawai negeri sipil. Jadi kayak ayahku gitu. Pakai baju coklat. Aku kira itu, Bang. Karena sebenarnya jujurnya aku tuh nggak memilih itu, nggak pengen itu. Aku cuman pengen jadi dokter udah. Jadi aku tamat 2010 SMA, tamat. Aku ngikutin 6 tes pada saat itu. Pertama jalur undangan, Iya, PMDK pada saat itu PMDK. namanya. Baru UGM, ujian masuk UGM, Undip, SIMA UI, baru UMB, Iya. ujian masuk bersama, baru SNMPTN. Ini yang reguler kali nih, yang sekarang namanya apa ya? Apa ya? SBMPT, apa sih namanya? Mungkin bisa di komen nanti gitu. Iya, Apa namanya? boleh lah. Ya. Dulu tuh namanya SNMPTN, kalau kita tuh nyingkatnya Senampaten. Senampaten. Nah, jadi dari 6 ini Bang, aku cuma lolos SNMPTN. UI, UGM, Undip, Unpad. Unpad, Undip. Undip. Unpad, oke. Unpad baru Unpad atau Undip ya, sampai Iya. lupa aku. Pokoknya itulah. Kampus-kampus top semua nih. Sekali. Oke. Dan semua pilihannya selalu kedokteran. Sombong ini, nggak tahu volume otak nggak sampai situ. Sok-sokan gara-gara punya tengkorak di kamar kan. Kira oh dokter nih gitu. Mana ada, nggak lolos. Nggak lolos Bang. Dari semuanya nggak ada satupun. Sampai pertolongan terakhir mendiang ayahku itu aku tamat SMA aku nggak ikut perpisahan yang coret-coret baju tuh. Iya. Nggak ikut aku Bang. Nggak ikut. Iya. Kau nggak lolos kan? Kayak kau ke Medan sekarang. Mau ngapain ya? Mau bimbel. Bimbel kelas platinum. Wow. Oke, yang 6 bulan nih cuman waktunya. Iya. Dan 6 bulan ini 10 juta harganya. Super intensif tuh ya. Yoi. Oke. Betul-betul ilmuwan gurunya. Apanya tentornya? Maksudnya? Kayak model-model sebaya-sebaya Albert Einstein gitu-gitu lah yang ngajari aku di sana. Kayak mana Bang? Kayak belajar gitu kayak di Gramet ada musiknya. Iya. Gitu. Terus ada minumannya di belakang. Eksekutif lah. Eksekutif. Tapi berhasil tidak? Tidak, mana ada berhasilnya masuk ke kedokteran? Enggak ada masuk apa-apa. Sampai terakhir, aku berpikir gini, ini udah tes terakhir ya SNMPTN. Aku mikir, kayaknya aku memang nggak sanggup otakku. Ku pilih aja lah jurusan yang rendah. Pada saat itu aku masuk ke biologi, MIPA. Fakultas Ilmu kampus? Alam. Iya. Kampus mana? USU. Oke. FMIPA USU. Oh berarti kau udah sempat lolos di biologi FMIPA USU? Iya 2010. Itu tes terakhir kan, jadi aku nggak mau main-main ini, nggak mau jumawa lagi, udah sesuai nyatanya aja lah, apa kemampuanmu di mana. Nah yang paling dekat ke kedokteran, biologi. Oke, make sense. Oke kan, make sense ya, yang lebih rendah, terus lebih deket. Iya. Pun kalau di kedokteran yang di bedah manusia, di biologi kan mungkin tikus, ya kelinci, yang penting kan bedah. Aku suka itu gitu. Oke. Aku suka darah by the way. Bukan dimakan ya. Bukan dimakan. Nggak takut darah lah gitu. Nggak takut darah. Kalau ada orang yang kecelakaan, kawan-kawan, biasanya aku tuh yang yang bersihin kah apakah. Oh. Aku biasanya habis itu cium gitu. Ada bau besinya Bang, cobain. Sampai kau cium. Iya.
Bobok besinya gitu. Tapi bukan aku Dracula ya, Bang. Maksudnya kayak Bukan vampir juga, bukan. Gokil. Jadi, habis itu kan, loloslah aku di biologi. Nggak nyangka ternyata kuliahnya itu dari jam 6 subuh sampai jam 6 subuh besoknya lagi. Nge-lab, Bang. Oh. Lebih banyak nge-lab daripada belajar di kelas. Nge-lab ya? Iya, Bukan nge-lab. nge-lab tadi ya? Bukan. Nge-lab. Oke. Beda tuh, Iya, ada orang yang aku siap, tahu tuh. Siap. Nge-lab nih, laboratorium terus. Yang ditengok tuh mencit terus, tikus yang putih, tau nggak? Iya. Yang dia punya, Iya. Bang, aneh Bang. Iya. Di situ aku tahu, walaupun aku nggak suka ya Iya. di biologi, tapi dari situ aku tahu kalau mencit ternyata menstruasi sama kayak perempuan. Fakta baru, Bang. Tikus itu? Yoi. Menstruasi orang itu, Bang. Makanya kalau abang ke Indomaret dampak abang ada tikus beli softtek, hal biasa, Bang. Jangan kaget. Jangan kaget, hal biasa tuh. Iya. jangan kaget. Iya. 2 bulan tuh aku kuliah di biologi. Iya. 2 bulan ngerasa aku harus masuk kedokteran lagi. Tes lagi 2011. Kan jatah 3 tahun tes. Betul. Begitu tamat Iya. SMA. Tes lagi aku, Bang. Itulah aku masuk bimbel lagi. Platinum lagi? Tidak, nggak mau. Silver, gold? Paling rendah. Paling rendah. Paling rendah untuk kelas alumni. Iya. Masuk tuh aku setahun lah itu bimbel. Alhamdulillahnya, setelah aku bimbel 10 tahun, tes lah aku SNMPTN 2011 dan SIMAK UI. SIMAK UI. 2 nih aku tes. Iya. Alhamdulillah lolos dua-duanya. Tapi di pilihan terakhir. Program studi? Di SNMPTN aku pilihan pertama kedokteran USU. Tetap kedokteran. Tetap pengen jadi dokter. Pilihan kedua teknik sipil. Nah ini nih ayahku yang milih. Oh. Udah teknik sipil aja, apa itu ya? Udah ambil aja katanya. Aku nggak ngerti nih apa. Nah, SIMA UI, aku ngambil 3 pilihan. Pilihan 1 kedokteran UI, pilihan kedua kedokteran gigi UI, Iya. pilihan ketiga kimia, MIPA UI. MIPA lagi. Iya. Nah, lolos aku di dua-duanya. Dua-duanya itu maksudnya teknik sipil lolos, di UI aku lolos kimia. teknik sipil USU. Teknik sipil USU dan kimia UI. Oke. Aku lolos. Inilah momen aku balas dendam sama ayahku. Maksudnya? Aku duduk gini, Bang, ngangkat kaki. Tengokin ayahku gini. Terus kan itu pengumumannya kan bisa di print. Iya. Kita buka situs resmi UI, Betul. situs resmi USU, keluar tuh. Dua-dua. Bisa di print. Dia megang itu, Bang. Saking bangganya dia anaknya lulus nih. Diletaknya di depan. Untuk pertama kalinya dia memberikan hak kepadaku memilih sesuatu. Biasa mana pernah, Bang? Mana pernah? Oke, kau mau milih mana? Kau sekarang ini, UI atau USU, katanya. Di situ aku, Bang, kayak rasanya aku tuh setara sama Dragon Ball tuh, Bang. Di awan gitu. Oke, oh gini ya rasanya tinggi ya, gitu. UI atau USU, katanya. Mikir nih, kalau aku di UI, berarti aku masuk MIPA lagi dong. Iya. Aku kan biologi, MIPA. Udah pernah kau lalui? Iya, masa nge-lab lagi? Iya. Udahlah, nggak usah. Aku teknik sipil aja. Tapi dengan catatan, 2013-nya aku harus tes lagi kedokteran. Masih tinggi nih, Bang. Masih mau. Ya udah, kalau kau pilih USU. Udah, aku milih USU. Daftar ulang, barulah tahu aku ternyata teknik sipil itu adalah kuliah yang menitik beratkan kepada fisika. Wow. Dan aku mencintai itu. Wow. Barulah aku sadar, ternyata inilah hidupku. Bukan kedokteran. Kau fisika. Bukan biologi. Gak ada lah gunanya tengkorak tadi. Gak mungkin dijadikan bahan untuk bangunan, kan? Tengkorak tadi. Di situ aku baru tahu ternyata aku dekat dengan, abang tahu, pernah dengar F sama dengan M kali A. Rumus gaya itu. Yoi, nah itu. Massa dikali percepatan. Percaya atau enggak, teknik sipil, dasarnya cuma satu rumus itu, Bang. Wow. Itu berkembang. Gitu. Dan kau memang suka itu tadi ya, fisika? Sangat amat suka. Rumus-rumus? Yoi. Pokoknya secinta itulah aku sama fisika. Bahkan bisa aku bilang, kalau aku punya istri sekarang, nah istri itu nomor 2, yang pertama itu. Secinta itu kok sama fisika? Yoi. Ada yang sakit hati nih? Kedokteran tadi sakit hati kan harusnya? Akhirnya, Bang. Dan gobloknya kenapa pas udah 600 kali tes aku baru sadar. Kenapa nggak dari awal dulu aku ngambil teknik sipil, kan? Itulah jalan hidup. Yoi, Bang. Masuk, langsung 3 pukulan genggaman tangan. Ke sini. Apa itu? Senior. Oh, ospek, pelonco. Yoi. Oke, biasalah itu zaman-zaman itu itulah. ya.
Barulah aku sadar ternyata aku itu memang harus hidup di tempat yang keras, Ah. seperti didikan mamaku, Iya. dan berdekatan dengan angka teknik sipil. Dan akhirnya aku nggak tes lagi di tahun berikutnya. Tapi ayahku ngasih syarat, otomatis kan aku minta izin dong. Iya. Ya awak minta izin, awak nggak mau tes lagi kedokteran tahun depan. Loh kok bisa gitu? Iya ya, awak ternyata suka teknik sipil. Oh tidak bisa. Kau boleh lanjut di teknik sipil, tapi ada syaratnya. Apa tuh ya? Ayah nggak mau ngebiayai kau kuliah. Terus jadi gimana? Oh ada beasiswa halo kata. Berjuang aku dapat beasiswa Bang. Dan dapat. Dapat ya. Dapat. Tapi ditutup di semester 6 gara-gara stand up. Oke. Nanti kita masuk ke fase-fase itu stand up ya. Jadi 2011 kau diterima sebagai mahasiswa Teknik sipil. teknik sipil USU gitu. Dan kau sudah menemukan semacam passionmu ya. Yoi. Aku ini suka fisika dan SN engineer ya. Dan gambar ya. Dan gambar gitu. Dan kedokteran itu udah masa lalu lah ya. Masa lalu. 2013 kau nggak nyoba lagi. Nggak akan nyoba Oke. lagi. Betul. Nah ini fase-fase di mana kau mengalami kehidupan di Medan ya. Iya, betul. Ikut stand up apa segala macam. Kita akan bahas itu ya. Oke. Tapi pertanyaannya begini gitu ya. Ada momen nggak di mana kau menyadari bahwasanya aku ini lucu gitu ya? Nah, kira-kira kan kita berbicara stand up nanti. Iya. Atau mungkin orang atau circle teman-teman sekeliling mengatakan, oh dia ini lucu nih gitu. Nah, bisa ceritain? Dari kecil Bang. Kalau lucu itu berjalan dari kecil. Nah akunya sendiri aku nggak sadar. Aku selucu itu. Contoh. Misalnya kayak, jadi dulu ada kejadian Bang. Jadi kan aku satu sekolah sama adikku. Iya. Aku sama adikku yang notabene anak kedua mamaku. Ya iyalah. Ya kan? Nggak mungkin anak Pokoknya dia ada adikku ya. Iya. Adikku namanya Nida. Iya. Nah, plot twistnya Oke. oke. Dia yang nggak pernah pengen jadi dokter, jadi dokter. Jadi dokter. Ini jadi dokter dia Iya. sekarang nih. Nah itu. Nah aku sama Nida ini tuh satu sekolah dari SD. Oke. Dia cuma terpaut 2 tahun beda umur kami. Nah, jadi ini aku tuh paling ngejaga adekku dari apapun. Oke ya, dia diganggu, aku turun tangan. Dari SD aku kayak gitu. Pernah dia juara, Bang. Juara lomba kerapian pakaian. Lomba kerapian? Ada dulu lomba kerapian di SD. Juara tuh. Nah, dia juara 1, terus ada yang juara 2. Nah, orang tua kami kan jarang lihat kami di sekolah. Iya. Jadi yang ngelihat adekku orang tua, aku. Oke. Jadi waktu penerimaan hadiah, aku denger nih ada mama-mama yang anaknya juara 2. Juara 2. Oke, adekku kan juara 1 nih. Iya. Nah, ibu ini anaknya juara 2. Iya. Ngedumel tau, Bang. Kayak komplain lah ya. Komplain. Apa pun juara 1 nggak rapi-rapi kali. Nah gitu. Kalau karena ayahnya dinas pendidikannya tuh gitu-gitu. Nah, aku pala, Bang. Iya. Cuman karena anak-anak kan nggak pandai berantem. Iya. Nah, ini hal lucunya. Iya. Aku antar pulang adekku, berdua kami jalan kaki pulang ke rumah. Sampai di rumah yang namanya pegawai negeri sipil kayak pasti punya mesin tik. Mesin tik. Yoi. Kertas apa sih namanya? Ubi. Kertas ubi yang ada urat-uratnya itu. Iya. Itu tahu ya? Iya. Dia nggak putih dia, agak ke coklat-coklat abu gitu. Masukin ke mesin tik, aku ketik surat peringatan. Untuk Mama yang tadi juara 2. Tolol kan, Bang. Kelas SD itu, Bang. jadi kau mau ngirim somasi atau apa? Iya tuh. Nah, kepada ibu yang juara 2, tolong ya mulutnya jangan terlalu seperti itu. Nanti saya laporkan Anda. Kelas 4 SD, Bang, udah mikir gitu juga. Nah, mamaku, kau mau kemana? Amplop apa tuh? Ini mak surat untuk mama-mama yang tadi ngejek Nida. Ketawa dia. Ya lucu lah. Iya, begitu itu lucu. Nah, itulah jokes pertamaku. Nah, dari situ baru mulai aneh-aneh waktu sekolah aku sering gaya-gaya bencong. Memperagakan bencong. Kok misalnya kayak apa? Dia naik kita keluar, ngawas gitu-gitu. Aku sering gitu-gitu. Jadi orang ngerasa kayak, ih lucu kali anak ini gitu. Geliat-geliat badanku. Gitu-gitu. Oh iya, Bang, aku dulu pernah masuk sanggar tari waktu TK. Jadi untuk ngeliat mudah lah. Gitu. Cacing gitu. Nah, jadi
Itu berlanjut sampai kuliah. Sampai kuliah. Di kuliah juga aku suka gaya-gaya bencong. Padahal di teknik nih gitu ya. Yoi. Banting nggak tuh? Banting lah, kontras. Otomatis menyebabkan tertawa kan? Iya. Itu. Patah deh ya. Iya, patah ya. Set. Itu. Dari awal kawan-kawanku di kampus teknik itu yang benci. Kok ada ini anak teknik bencong? Lama-lama jadi senang. Tanpa ada keberadaan aku, orang itu nggak asik, itulah ibaratnya. Karena yang mau menjatuhkan malu itu cuma aku. Itulah awalnya kenapa orang berpikir aku lucu gitu lah. Lucu gitu ya. Oke. Nah, biasanya kan stand up komedi ini kan punya circle atau komunitas gitu ya. Ya. Ya, kau pada waktu itu kan hidup di Medan gitu ya. Kita kenal namanya itu kalau nggak salah stand up Indo ya. Stand Indo Medan. Stand up Indo Medan gitu kan. Dan kau kan sempat tergabung ke sana begitu ya. Nah, memutuskan untuk bergabung ke sana tuh gimana ceritanya? Dari 2009 aku itu udah ngeh mention. Iya. Udah mention sama Raditya Dika. Oh, maksudnya kau sudah punya referensi komika-komika nih gitu yang Bukan, baru Radit. Oh, baru Radit. Baru Bang Radit. Aku nontonin YouTube. Akhirnya kan internet ada di rumah. Iya. Jadi yang aku tontonin itu Radit, video-video Radit itu yang cuplikan-cuplikan dia stand up di mana gitu-gitu. Di Metro. Aku nontonin itu, tapi aku belum tahu kalau itu namanya stand up. Ngelawak aja gitu ya? Ya, Oke. ngelawak aja. Karena aku memang suka nonton lawak. Oh. Dari dulu tuh Warkop DKI, Oh ya. Kadir Doyo, itu tuh film yang paling kusuka. Iya. Nah, masuk Radit nih, ada orang ngelawak sendirian. Apa nih? Apa nih? Dan lucu. Dia cerita, dia yang memperagakan. Kok lucu nih. Nah gitu. Lanjut. Sampailah akhirnya 2011 aku kuliah. Ada teman namanya Aldo, teknik sipil. Iya. Jadi karena aku anak kos, aku sering tinggal di rumahnya. Jadi tidur gitu kan sebelah-sebelahan bilang. Dulu kan di Medan manggilnya Wak gitu. Iya, Wak. Wak, kau lucu loh, Wak. Kau tau Radit kan? Tahu lah, aku bilang. Coba baca ini. Aku nggak mau baca buku, soalnya pas dibuka komik, Bang. Nah itu, kau nggak suka dulu kan komik. Nah, komik wah nggak enak. Udah kau baca dulu. Kau baca lah tuh buku, Bang. Wah, lucunya luar biasa. Sorry, itu. Judulnya apa tuh? Kambing Jantan. Kambing Jantan ya. Dia bentuk gambar, ada gambar-gambarnya. Jadi aku nggak suka buku yang ada gambar-gambarnya. Kecuali gambar tengkorak. Yoi, Bang, itu nomor 1. Tapi kan udah enggak. Tuh kan. Lucu ternyata. Aku bilang, dia buat buku. Dia punya blog pun, kata kawanku. Ku buka lagi blognya di internet kan. Makin ngeh lah aku sama stand up. Nah, semenjak saat itu, mulailah aku nulis-nulis cerita lucu. Nulis-nulis, tapi belum format stand up ya. Iya. Ya, banyak orang yang nggak tahu ternyata stand up seribet itu. Ada formatnya, ada ini. Iya, nanti kita akan bahas itu. Itu belum format stand up. Cerita-cerita lucu. Dan sering disuruh temen nampil di acara-acara kampus. Oh, event-event kampus. Iya, nampil ada 3 atau 4 kali. Kayak gitu. Itu audiens gimana nih? Ketawa atau gimana, Pak? Ketawa, alhamdulillah ketawa. Tapi banyak orang yang mikir siapa sih ini gitu. Oke. Karena kan belum gabung ke komunitas. Nah, gabungnya ke komunitas gimana perjalanan? Jadi waktu aku nampil terakhir itu acara ospek teknik. Acara ospek teknik dipanggil, terus siap aku nampil ada junior anak teknik mesin, USU. Dan dia orang asli Medan dan dia pecinta stand up. Terus dia bilang sama aku, "Bang, abang lucu. Abang kenapa nggak masuk stand up Indo Medan?" Itu apa? Aku bilang, itu komunitas, Bang, stand up. Di setiap provinsi ada itu komunitasnya. Dan di Medan ada, Bang. Abang tahu Bang Lolo? Tahu lah. Lolox. Iya, Lolox tahu lah. Dia kan artis di Metro, stand up. Ya dia dari situ, Bang. Oh iya. Berarti bisa belajar stand up di situ? Bisa. Oke, aku bilang. Itu 2014-an awal gitu. Kejadian dia ngasih tahu itu. Tapi nggak langsung aku cari, Bang. Karena ternyata kabarnya dapatnya dari Twitter. Aku nggak punya Twitter. Oh, kok nggak main Twitter ya? Nggak main pada saat itu. Dan dibuatinnya Twitterku. Adik-adik tadi. Junior tadi dibuatin. Akhirnya aku tahu lah kabarnya bahwasanya stand up Indo Medan itu acaranya open mic.
regulernya itu seminggu sekali di 061 Bistro, Kesawan, Medan. Oh. Setiap Kamis. Nah, ini aku salah nih. Iya, gimana? Jadi ada temanku namanya Rendra. Iya. Panggilannya Mancung gitu lah, karena hidungnya sampai kaceh. Mancung. Udah, aku kawani kau. Yang penting kau harus jadi stand up comedian. Pokoknya mendukung lah semua kawan. Oke, datang kami. Hari Rabu, malam Kamis. Sampai jam 9 malam kok nggak ada acara mulai. Panggil waiters, Kak, kok stand up-nya belum mulai? Oh, Bang, besok. Baru kulihat lagi Twitter, ternyata Kamis malam Jumat. Bukan Rabu malam Kamis. Iya. Nah, ini gobloknya nih aku nih. Dan kita sering ketukarnya di situ. Sering, Bang, betul. Akhirnya datang lagi besoknya, dan di situ aku kaget. Mancung nggak bisa, by the way. Oke, Aldo? Aku sendirian. Oh, Aldo sendiri. juga nggak bisa. Oke. Aku sendirian ke situ. Sendirian, dengan ekspektasi bahwasanya Mancung mengatakan aku akan datang di tengah show. Oke, nggak apa-apa. Berarti aku sendirian dulu, nanti kawanku datang. Aku nyampe, begitu parkir kereta, betapa terkejutnya aku di depan. Jadi Bistro itu kafe. Iya. Belum kopi shop ya, kafe. Ada indoor, ada outdoor. Iya. Oke, di outdoor ini biasanya yang ngerokok nih. Betapa kagetnya aku begitu aku Di outdoor tadi? Ada Lolo. Itu ruangan ngerokok. Iya. Ngerokok dulu lah kita boleh. Oh, boleh lah. Ya, sambil kali. Oh, ya, sambil ngobrol ya. Gak apa-apa nih, aman Iya, ya? nggak apa-apa. Oh ya, sedikit aja. Iya. Biar nggak rindu sama ayah, aku pakai merek ayah. Maksudnya? Rokok ayah dulu. Oh. Ayah kan udah nggak ada nih. Iya. Nah, itulah sedikit aja ya. Iya. Dia dengar di sana. Asli. Jadi, betapa kagetnya lah aku, Bang. Ada Bang Lolo di depan. Ada mendiang Bang Babe di depan. Babe Cabita. Yoi. Ada Kak Gita Bebita agak lain di depan. Aku udah nggak mau masuk, Bang. Artis gitu kan. Jiper gitu, kayak jiper. Jiper, Bang. Aku mau ngapain kan gitu. Nanti aku stand up ditengok orang itu. Malu aku ini, gitu-gitulah. Tapi karena jiwa teknik itu kan, nggak ada takutnya nih. Riba sudah. Apa nggak senang main? Gitu-gitu kan. Masuknya aku masuk dan acara dimulai. Jadi sebelum acara dimulai, aku nanya sama waiters, Kak, kalau mau nampil gimana? Abang jumpain itu, dia nunjuk salah satu laki-laki pakai kacamata. Ternyata admin stand up Medan. Oh, setiap komunitas tuh ada adminnya. Oke. Kalau kita di Ranto Yopi. Stand up Ranto. Iya. Nah, admin aku jumpain, Bang, aku mau main. Namanya siapa, Bang? Dian. Oke, ingat ya, aku cuma ngasih satu kata. Dian. Oke ya. Dian. Nanti dipanggil ya, Bang. Oke. Jalan, Bang. MC-nya pada saat itu Bang Lolo sama mendiang Bang Babe. Oke, mereka yang udah naik kan. Aku cuman bisa senyum, Bang, nonton orang itu gitu. Artis gitu. Di TV tiap malam sebelum tidur aku tonton gitu-gitu. Iya. Main. Jam 11:30 baru dipanggil aku. Dari jam 8. Dipanggil aku, penonton udah gak ada, Bang. Udah pulang orang itu. Mana ada orang yang di kafe jam 11:30, apalagi kafe elit. Ya Allah, main aku, Bang, ke depan. Jangan takut, masih ada stand up dong. Kan rame itu satu. Keluar, Bang, rokok. Keluar. Yoi, aku sendiri di depan sama si Aldi, admin. Siapa yang mau ketawa, Bang? Gak ada nonton? Gak ada nih, Bang. Di nomor gini, Bang. Gak ada. Nyamuk. Denger, Bang, suaranya. Saking heningnya. Gak ada yang nonton, Bang. Aku kuatin suaraku biar orang itu ngeh itu yang di luar. Gak ada. Sakit. Gak ada lucunya. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. 1 tahun gitu terus? Seminggu sekali. Nggak ada yang nonton? Nggak ada. Dan aku selalu di ujung. Udah mau keluar semua baru dipanggil. Nggak, itu kenapa tuh? Memang kebiasaannya seperti itu? Jadi kalau aku kayak mengasumsikan kok semacam nggak ada apresiasinya terhadap orang naik ke panggung gitu kan? Keluar. Kalau aku ya, Bang, setelah udah jadi baru aku ternyata mental seperti ini yang harus dibentuk. Itu khasnya Medan. Khasnya Medan. Kenapa tuh Bang Lolo, Oki, dan lain-lain di luar sana tuh. Indra Jegel. Bang Indra Jegel, mendiang Bang Babe. Gila-gilaan tuh mereka di sana. Sekarang Oki
artis termahal kan. Wow. Aduh, kenapa bisa sampai di tahap itu? Ya karena mental, Bang, Dan kebentuk di di stand up Medan. Stand Up Medan. Aku berterima kasih kali malah dengan stand up Medan ngebentuk aku kayak gitu. Oke. Nah, memang harus mental yang dijaga karena itu yang menguatkan kita ketika kita itu di panggung ditonton 1.000-2.000 orang. Nervous kita hilang total dengan mental itu. Nah. Jadi kau udah nggak takut nggak lucu. Kau tadi sampaikan selama 1,5 tahun di Iya, kafe itu nggak ada yang nonton, nggak ada yang tertarik gitu kan? Bisa dikatakan ini booming ya, ngeboom gitu ya? Iya, Iya, ngeboom gitu ya. Kalau nggak lucu 1,5 tahun gitu kan? Mm-mm. Kayak mana mentalmu pada waktu itu? Dalam artian, ya mungkin down gitu. Ah, aku udah malas lah nyoba stand up ini gitu segala macam gitu kan? Ada, Bang. Ada. Bang. Aku mau udah gitu loh. Mau denceng aja? Iya, udahlah ngapain sih gitu. Mending aku teknik, ST, Iya. proyek, duit Ah, banyak ah, gitu. ah. Nah, tapi mungkin karena aku juga udah terbentuk dari kecil mental, nggak tahu malu, bentukan mama aku juga, tambah lagi masuk teknik juga. Jadi kecil kali masalah kayak gini masa aku mundur. Oke. Itu tambah lagi penguatan dari teman-teman di sipil. Nah, itu turning point-nya di mana? Apa yang membuatmu bangkit lagi tuh? Jadi aku main terakhir setelah 1,5 tahun. Iya. Aku main stand up terus tanpa dinotis oleh komunitas. Gak peduli mereka sama aku. Hanya mereka mungkin mikir ini hanya orang gila yang makan di kafe ini tiba-tiba stand up setahun. Gitu aja mungkin orang itu mikirnya. Sampai ada suatu saat aku main terakhir nggak lucu ya. Versinya aku yang nggak lucu main terakhir. Keluar aku dari situ mau ngerokok ke outdoor. Dideketin sama Bang Iman Bata. Oh ya, Iman Bata. Alumni Suca 2. Suca 2. Ya. Indosiar, ya. Ya. Nah, dia kan stand up Medan juga tuh. Iya. Dia ngomong sama aku. Kau namamu Dian ya? Iya, Bang. Dian. Kau sering bawa materi bencong. Oh, kok pada waktu itu? Iya, aku benci bencong, Bang. Sebenci tuh aku sama bencong. Oh, jadi materi bencongnya justru kayak Ya, aku benci sama bencong. Oke. Kayak misalnya, ngapain sih ada bencong gitu-gitu. Kita tuh laki-laki, kita punya ini ngapain bencong-bencong gitu-gitu aku. Jadi penonton udah nggak tahu aku siapa kok tiba-tiba marah gitu loh. Makanya orang nggak ada ketawa. Itu kan. Dibilang sama Bang Iman. Coba ganti deh. Mungkin penonton nggak ketawa ngelihat kau karena kau segitu bencinya sama bencong. Mungkin ada yang bencong di penonton, sakit hati. Terus Bang, aku bilang, kenapa nggak kau yang jadi bencong? Kata Bang Iman Bata itu. Karena Bang tengok, waktu kau memperagakan bencong, walaupun kau benci, kau memperagakan bencong, kau betul-betul kayak bencong. Jadi bencong, lenggak-lenggokmu tuh udah bencong kali loh deh. Kenapa nggak kau yang peragakan, kau yang jadi bencong, dan secinta itu kau sama bencong? Boleh sih Bang, aku pikir gitu. Kurubahlah tadi tulisan tadi. Jadi cara pandangnya berubah. Yang benci sama jadi bencong. Main aku minggu depannya dan pecah gila. Pecah. Dari Assalamualaikum udah langsung pecah. Assalamualaikum, pecah. Kenalin aku Dian apa nah? Teknik pecah. Jadi orang yang merokok di luar tuh kayak mana? Masuk semua. Lolo. Semua masuk. Babe. Semua Bang. Semua masuk. Gak ada lagi batang rokok yang terbakar. Wah ini gila nih. Itu langsung. Siapa ini? Itu langsung. Pecah. Akhirnya di notice. Setelah 1,5 tahun. Ntar lu, aku membayangkan suasana waktu itu ketawa. Nangis aku. Iya, maksudnya penonton ketawa, tepuk tangan semua. Iya. Dan turun selesai tepuk tangan orang kan. Makasih buat Dian Putra. Makasih buat Dian. Gitu kan. Ini keluar nih Bang. Pecah. Nangis. Dan semenjak saat itu aku sadar bahwasanya aku harus jadi bencong untuk seterusnya. Penguatan karakter kan. Melekatlah istilah Dian bencong itu ya. Setelah dari situ ada kompetisi Bang untuk nyari angkatan baru stand up Medan. Oh. Nah, gara-gara malam itu aku pecah, lucu kali nih, pede nih, ku buatlah di bio Instagramku stand up Indo Medan. Ternyata jadi masalah. Masalahnya? Gak boleh sembarangan ternyata Bang. Oh. Emang kau udah resmi? Oh, jadi pada waktu itu belum resmi ya? Belum dong. Kan aku cuma penonton yang nyoba open mic. Oke. Nah,
Aku buat, dimarahin sama adminnya, kok hapus itu. Ternyata sudah jadi bahasan sama anak komunitas. Ya mau nggak mau aku hapus bang. Aku hapus, aku main, pecah lagi, didatangin sama Ilham Abai, HNPB. Ilham, oh ya, Ah, sering, Joel, ya, sama aku sering Joel. nonton tuh Ilham Abang. Nah, Ilham Abai itu Konten. seniorku di stand up. Gondrong kan, Yo, konten-kontennya. Oke. datangin sama dia. Bang Dian kata, oh iya bang, udah tau lah aku siapa ya kan. Tahu. Abang tuh nggak lucu katanya. Punchline-nya itu nggak jelas. Aku nggak tahu punchline apa bang. Tapi delivery abang gila-gilaan. Penyampaian ke penonton. Nggak tahu malu. Terang-terangan. Bisa ngebuat theater of mind gitu kayak. Aku bisa masukin penonton ke ceritaku. Iya. Gitu. Nah menurut Ilham itu modal yang bagus. Hubungin Aldi, kita besok duduk. Kata Ilham. Iya. Ya udah besoknya duduk tuh sama anak stand up. Akhirnya aku belajar materi. Jadi kok mulai diterima di circle? Belajar. Setahun setengah. Akhirnya belajar, aku baru tahu ternyata sesulit itu stand up, ada premis, ada setup, ada punchline, ada half punch. Segila itu, dan aku baru sadar ternyata di Adelaide University, Australia, ada jurusan yang namanya stand up comedy. Ada jurusannya, stand up comedy. Aneh kan? Sesulit itu ternyata stand up, sampai jadi jurusan. Oke. Ah, itu. Jadi akhirnya aku belajar. Muncullah sebuah kompetisi besar, Liga Tarkam 4. Liga Tarkam ya? Ya, Liga Bonga nih, tapi versi yang Medan. Oke, versi Medan. Bentuknya di angkatan baru. Aku dipaksa ikut. Aku nggak mau ikut. Dipaksa ikut. Itu kan berminggu-minggu. Sampai akhirnya di final. Nah, sejauh itu bang, aku nomor 1 terus. Paling lucu. Disitulah keluar namaku Dian Bencong. Gak ada ngomong, aku cuman MC ngomong. Tepuk tangan yang buat Dian Bencong gitu-gitu. Jadi melekat tuh Bencong tuh. Kan teknik ya bang. Sekitar tahun berapa tuh? 15-16. Dan sudah mulai ngambil job kemana-mana tuh? Setelah Liga Tarkam dapat job. Mulai dari dibayar pakai nasi kotak sampai terakhir kalau nggak salah itu di 1 juta. Bayar 1 juta per 10 menit. Nah itulah dia. Nah, sebelum suca. Ada hal yang nggak kepotong tadi ya. Aku mau ngulik di situ itu. Ketika kau pecah tadi dan semacam keterimalah di circle stand up Indo Medan itu kan. Secara materi gabung di komunitas, ikut belajar apa segala macam. Maksudnya ketika kau dinyatakan diterima itu proses yang dilalui seperti apa begitu? Kan masuk komunitas. Berarti di situ belajar gitu ya? Belajar kelas begitu ya? Tapi itu sebelum keterima. Oh gitu. Iya. Berarti setelah pecah itu belum langsung keterima. Belum. Tapi disuruh masuk kelas itu. Iya, ikutin kelas. Nah, itu bisa diceritakan ya, Bang? Aku diterimanya di stand up Medan itu ketika selesai Liga Tarkam, Bang. Itu patokan kita bisa masuk atau tidak. Liga Tarkam itu. Jadi kau ketika juara di Liga Tarkam, barulah kau resmi keterima. Oh. Itu. Yang nggak juara, yang nggak diterima. Kau juara di Liga Tarkam? 4. Juara 1 ya, Bang? Oh, aku ya. kepleset di final. Oke. Nah, tapi udah masuk final. Nah, juara-juaranya itu resmi masuk stand up. Oke, ya lanjut. Nah, gitu. Jadi, setelah itulah aku baru dimasukin ke grup utama. Masa itu line masih. Dimasukin. Nah, itu udah resmi lah kalau itu stand up Medan. Baru dibuatin show, itulah pengangkatan. Show-nya itu. Itulah dia. Cuman berat lah, Bang. Yang kau di awal datang cuman nengokin Bang Lolo ketawa. Diajari? Enggak dong. Enggak, kau harus dospek dulu. Mereka ketawa, Bang. Aku di sini, duduk sini diem, orang tuh. Nanti kadang dihina. Ada anak MTS. Bawa buku dia gitu. Medan kali ya. Iya, Bang. Oh, parah. Jadi 1,5 tahun itu open mic ya kan? Dalam bayangku tadi begitu masuk ke open mic itu kan kayak udah keterima di komunitas. Ternyata bukan ya kan? Enggak. Ternyata setelah pecah juga belum diterima juga. Belum, Bang. Disuruh datang ke circle juga nggak langsung diajarin. Nggak langsung, dipelonco juga. Pelonco dulu. Itu kerjaan Lolo
Bang Lolo, Bang Mendiang, Bang Babe, Iya. Bang Jegel, Ilham. Pokoknya yang udah jadi senior lah. Habis lah kok Diki ya. Habis, Bang. Habis. Bahkan setelah udah terkenal pun, ya tetap Diki. Ya senior masih ada. Sama aja itu semua. Nah, aku ke bawahku juga gitu. Ngeki-ngeki orang itu, kayak gitu. Iya. Apailah stand up, mending PNS. Gitu-gitu. Segitunya ya. Segitunya, Bang. Tapi itu yang membentuk mental ya. Iya. Dan baru sadar ternyata kita lebih perlu mental di artis, di entertain daripada di konstruksi. Kalau di konstruksi lebih perlu metal. Yoi, Iya. logam ya. Iya. Yang penting main gitu. Iya. Iya, di entertain segitunya Iya. mental emang. Nah, Yan, 1,5 tahun pengalamanmu open mic gitu kan, kau katakan tadi kan nggak lucu ya, ngebom segala macam gitu. Nah, aku mau nanya, momen yang paling memalukan di situ apa gitu kan? Kan nggak lucu kan kayak gitu kan? Yang kurasa paling memalukan itu apa? Selama 1,5 tahun. Apa ya? Banyak, Bang. Banyak. Sebenarnya, karena Salah satunya lah. salah satunya ya. Ada satu orang pengunjung kafe itu. Satu orang pengunjung kafe, maafnya ini Tionghoa, Iya. Chinese. Karena kan kafenya elit nih. Iya. Jadi yang makan rata-rata kan yang Chinese nih, yang kaya-kaya gitu. Ada yang nyuruh turun, Bang. Nyuruh turun. Iya. Dia ngomong ke waiters, terus waiters nggak sampai hati kan nyampein. Berdiri, Bang, langsung ngomong. Woi, turun aja kau. Gak ada lucunya kau. Wih, nangis aku, Bang. Walaupun aku ngeri ya berantem apa di teknik, tapi tengok kayak gitu kan awak jadi sedih. Sudah aku nulis loh. Aku bilang, woi turun kau, kata. Gak ada lucunya kau, turun aja, kata. Bang, walah aku jatuh itu mental, Bang. Responmu? Nggak Bang. Assalamualaikum. Turun aku ke bawah. Oh parah, Bang, parah. Kalau stand up parah. Tapi aku diajarin sama Ilham, kau harus bisa tanggung jawab sama materimu. Kalau kau nggak lucu, kau harus sadar kau nggak lucu. Jadi aku dulu pernah diundang setelah Liga Tarkam ya, setelah Suca juga. Aku dapat job. Kalau nggak salah aku badan hukum apa gitu, Bang. Lagi sertijab. Iya. Jadi ini acara corporate nih. Acara corporate. Pada saat itu fee-ku 3 juta. Fee? Iya, fee untuk nampil 3 juta. Aku main 20 menit. Dan nggak lucu, Bang. Corporate? Kebetulan aku nggak punya materi corporate. Tapi sok berani main di corporate. Karena itu panggung tersulit, Bang. Iya. Banyak loh komika bahkan yang udah nasional mengatakan tidak pada panggung corporate. Sesulit itu. Yang berhasil selalu kan Mongol. Iya, betul. Nah, dia udah tahu tuh caranya gimana. Nah, ini komika baru mana tahu kan? Iya. Nggak lucu, Bang. Begitu pemberian fee, ditransfer sama aku 3 juta, aku balikin 2 juta. Sebegitunya tanggung jawab moralmu ya? Di stand up Medan, Bang. Kayak gitu memang semua rata-rata komikanya. Pokoknya kalau kau nggak lucu, kau harus bilang kau nggak lucu. Nah, itu mungkin yang tidak ada di angkatan-angkatan yang sekarang. Ada rasa gengsi, ada rasa apa gitu. Apa yang membuat perbedaan materi kalau stand up di hadapan orang biasa dengan corporate tadi? Kan kau katakan itu, ini corporate kau bilang itu. Logikanya gini. Abang kalau kita nih komika, kalau kita berdiri di panggung, terus penonton kita orang biasa, Iya. abang cukup joget, buka baju, pencet-pencet perut abang, menggeliat kayak cacing. Lucu. Orang itu akan ketawa, Bang. Percaya sama aku. Corporate tidak. Mereka makan aja ada sikapnya. Itu yang kau lakukan di corporate itu? Yoi. Bukannya ketawa, jijik. Jijik orang itu. Ada yang gini, Bang. Gitu mukanya. Saking jijiknya nengok aku. Makanya itu dia. Beda dia. Kalau di corporate, bahasan abang tuh harus kayak misalnya positif 1 dikurang 1 sama dengan 2. Hahaha, ketawa orang tuh. Harusnya kan 0. Nah, kayak gitu selera humornya. Ke arah pendidikan, politik.
Nah, aku nggak punya materi politik, makanya sulit di corporate. Eh, itu kan fase yang bisa dikatakan secara karir menarik kan? Ya. Ketika diundang corporate. Iya. Tapi ketika perdana kau di corporate itu justru anti klimaks ya kan? Iya. Nggak pecah gitu. Efeknya apa gitu? Aku nggak mulai corporate. Dan corporate ngundang kau lagi tuh kayak mana? Ada. Ada. Mungkin yang belum ngerasain ya, Oh, belum ngerasain aku. tetap Tetap kutolak. secara moral tuh. Iya, nggak berani bang. Jujur nggak berani aku corporate. Keren. Takut bang, bebannya besar kali. Iya. Nanti tuh kadang orang tuh nentuin temanya, abang bayangin. Bang, abang diundang ya, berapa fee-nya? 3 juta. Oke, deal. Bang bawa tema SPBU ya. Bingung kan? Kayak mana coba? Bahas SPBU tiba-tiba. Itu tahun berapa tuh yang nggak pecah di corporate? 2017 akhir pulang Oke. dari Suca. Sampai kapan kau memutuskan berani untuk mengambil job di corporate? Dari 2015. Enggak, Jadi maksudnya setelah nggak pecah itu tadi, Iya. kau kan menyatakan diri bahwasanya aku belum mau nih nerima corporate gitu. Langsung dari situ, Bang. Sampai seterusnya, sampai sekarang. Oke. Begitu turun panggung dari acara badan hukum itu, udah aku nggak mau lagi corporate. Sampai sekarang. Nggak mau, Bang. Iya. Udah cukup, jangan. Iya. Bahaya. Kecuali misal Kimia Farma, contoh ya, misalnya. Tapi acaranya masyarakat umum, penontonnya. Oh, itu aku masih mau. Jangan petinggi-petingginya. Ayah, Bang. Iya. Dan aku pernah jadi saksi komika kawanku sendiri di stand up Indo Medan ngebom total di depan tentara. Tentara penontonnya, Bang. Lagi sertijab juga di aula lapangan Benteng Medan. Sertijab penyerahan jabatan dari yang petinggi jenderal 1 nih ke jenderal kedua. Udah stand up dia di depan tentara. Tentara, Bang, mau makan, maju orang ke depan, aku ngapain nih? Pakai baju tentara nih. Sikap makan, kata. Hah? Kenapa makan ada sikapnya lo? Gini, Bang, siap di bangku, gini. Udah. Oke, kita panggil stand up kita. Di saat orang itu gini, abang stand up. Ketawa aja orang itu takut. Kayak gini tuh. Nengok kawanku gini. Mana boleh ketawa, Bang, dipenggal sama jenderal. Bayangin coba. Wih, ngilu. Janganlah corporate, jangan kalau dulu. Kecuali sudah jago. Kita masuk ke fase di mana kau sudah naik ke kancah nasional gitu ya. Oke. Dengan ikut Suca. ya Suca ya, stand up comedy academy kan, di Indosiar gitu. Iya. Boleh diceritain? Itu Suca 3. Suca 3. Ya, 2017 September awal. Oke. Nah, jadi kan, Bang, itu audisi. Cuman memang ya diprioritaskan untuk komika yang sudah berkomunitas. Nah, alhamdulillah pada saat itu kan aku berarti sudah berkarir 3 tahunan ya. Iya. Hampir 3 tahunan lah di Dari stand up. 2014 tadi kan? Iya, di stand up Medan sudah punya job, sudah buat show. Jadi sudah punya mental lah. Iya. Tapi sayangnya kan itu ada tahapan audisi ya. Apa aja tuh? Audisi bilik. Oke. Di mana satu ruangan cuman isinya juri 1 orang, peserta 1 orang. Udah itu doang. Itu tahap pertama. Tahap keduanya audisi produser dan mentor pada saat itu. Jadi ada satu ruangan, ada lighting 2 orang, lighting 1, kameramen 1, produser, mentor. Sekitar segitulah. Baru 1 peserta. Baru tahap yang terakhir, big audition. Big audition. Itulah yang ada di YouTube. Iya. Nah, ada yang di YouTube tuh. Nanti kita cari ya. Iya. Nah, itu biasanya juri utama yang ini. Pada saat itu Radit. Nah, itu akhirnya aku ketemu Radit pertama kalinya gitu. Dari semula kok cuman baca stand up ya, cuman lihat kan. Ini akhirnya lihat langsung gitu kan. Dan ngejuriin aku gitu, Bang. Itu seneng kali pada saat itu. Raditya Dika, Kang Isman sama Bang Awe. Kang Isman founder ya? Founder, yang 5 founder tuh dia salah satunya. Nah, itu 3 itulah jurinya. Tapi kalau kita lolos bilik, kita langsung ketemu Kang Isman di tahap kedua. Audisi mentor dan produser. Iya. Nah, di situ. Nah, jadi aku nggak lolos di bilik, Bang. 2017 itu. Yoi, nggak lolos di bilik aku. Jadi ada adatnya. Jadi kalau kita nggak lolos, itu nomor peserta yang di dada itu dikoyain, dicabut, dibuang.
Nah kan nggak lolos nih. Udah muka suntuk, keluar nih. Koyak, buang. Datang tuh Ilham. Ilham Abai. Ilham Abai. Loh, kok nggak lolos? Tapi kami panggilannya Pal kan, di Iya. Medan, stand up Medan. Enggak Pal. Apanya ini? Gitu marah dia. Kau tunggu sini. Masuk dia ke dalam. Nggak tahu kemana kan. Masuk ke dalam tuh di hotel Hermes ya kalau nggak salah. Hotel Hermes kalau nggak salah di Medan. Dia masuk. Nggak beberapa lama dia keluar lagi. Bisiin namaku. Kau lanjut audisi produser dan mentor. Pal, jangan kayak gitu Pal. Aku nggak suka tuh yang gitu-gitu kan. Iya. Yang kayak nepotisme gitu. Nggak Iya. suka nih aku. Ordal nih kan. Ordal kan. Udah pasti bang resikonya di aku. Iya. Efeknya di aku nih. Sama Iya. yang nggak lolos-lolos lain kan. Iyalah. Oh enak lah kau. Pasti gitu kan. Nggak, jangan Pal. Nggak ada cerita. Aku udah mengorbankan diriku ya. Kata si Ilham. Udah masuk lagi dia. Mau nggak mau bang. Mau nggak mau dipanggil sama kru Indosiar. Naik tuh ke lantai 2. Mau audisi produser dan mentor. Iya. Diliatin bang, betul aja lah diliatin. Orang nggak pakai ini kan, nomor dada. Sementara peserta yang lolos pakai nomor dada semua. Aku tahu orang itu nyeritai aku, tahu lah. Kayak gitu-gitu. Ya kan gitu itu. Udah tahu lah aku. Terus datang kru Indosiar, mbak-mbak itu. Datang. Mas Dian kan yang dari Ilham. Iya. Mas, itu tas waistbag-nya. Tutupin ke dadanya mas. Karena nggak ada nomor punggung yang kau robek tadi. Yoi. Oke mbak, tutupin. Singkat cerita dipanggil tuh aku. Masuk ke dalam. Ilham ya? Kata Kang Isman. Iya Kang. Oh, orang dalam ya? Kata. Iya Kang. Main katanya. Main aku. Dengan mental yang sudah nggak lolos. Dengan beban yang dikasih Ilham. Aku udah takut di situ. Tapi anehnya bang. Begitu assalamualaikum ketawa kok tuh orang tuh. Kok bisa? Nggak tahu. Itu, sorry, materinya masih bencong. Enggak, beda. Oh beda. Udah enggak, karena kan ada bahasa bahwasanya bencong tuh nggak boleh dibawa ke TV. Oke. Pada masa itu. Jadi aku udah bahas materi full tentang musik. Jadi aku sebelumnya kan main band, aku kan ngeband. Oke. Nah, jadi aku bahas tentang musik tuh. Iya. Pokoknya materi yang ku bawa di audisi mentor dan produser itu sama dengan materi yang ku bawa di bilik. Di bilik. Sama persis. Ketawa tuh orang itu. Bahkan lightingnya bang, tiangnya itu hampir jatuh dibuat lighting, dibuat operator. Saking ketawanya. Keke bang. Lu bener aja lu, produsernya mau jatuh gitu bang, tiangnya. Lu bener lu kerja gitu-gitulah. Nah, bahkan nih bang, assalamualaikum aku Dian, selesai. Oke, materiku udah siap. Kang Isman. Bukan, produsernya. Iya. Udah tuh. Udah pak. Lagi. Ada materi lain kagak? Nambah bang. Lagi ada materi lain kagak? Ada, gue bilang. Lagi mainin. On cam katanya. Apa coba? Main, ketawa lagi. Terus masuk produsernya. Lu masih kenal kagak sama Tuta yang di bilik? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu namanya. Cewek. Iya, cewek. Kacamata. Iya. Cari. Ngomong sama lightingnya. Enggak tahu tuh aku jadi apa sih mbak-mbak itu ke depannya. Iya, karena ketika di audisi bilik tadi, level terendah di situ, kok nggak lolos? Enggak. Begitu masuk, grade-nya agak naik sedikit di level audisi produser dan mentor, lolos. Ini kan aneh kan begitu ya? Makanya si produser tadi bilang kayak gitu ya? Iya. Dia nyari tahu siapa juri yang di bilik tadi. Dan ku bocorin sedikit ya bang, nggak apa-apa lah kan? Iya, nggak apa-apa. Juri di bilik itu, dia mbak-mbak. Oke, cantik kali. Rambutnya biru sama krim warnanya. Ya ala-ala Jakarta lah. Kan, pakai kacamata. Abang tahu dia ngapain waktu aku stand up? Ngapain? Makan pecel. Sambil nonton YouTube dia. Udah, mulai katanya nontonnya. Udah siap aku. Oh, udah. Gak lolos ya? Apa coba? Aku aja gak didengerin sama dia. Gimana dia menilainya? Ya udah. Namanya kru, mungkin capek banget. Nggak tahu kita nasib mbak-mbak itu sampai sekarang. Aku nggak tahu. Nggak ngerti lah. Udah habis itu masuklah big audition. Oke. Dan disitulah aku ngefans itu sama Raditya Dika. Akhirnya ketemu dia dan akhirnya dia pula lah pemutus aku lolos atau tidak. Bentar. Big audition itu lokasinya sudah di Indosiar Jakarta belum, atau kayak mana? Masih di Medan. Masih di Medan. Oke, ya, lanjut. Masih di Medan.
tapi sudah on cam ke channel Indosiarnya. Oke. Sudah on cam. Nah, si Bang Radit, jadi yang awal komentar tuh Kang Isman. Iya. Nah, orang ini mainin settingan gitu loh Bang, kayak Kang Isman nggak lolos, padahal dia yang paling ketawa waktu audisi ini kan ya, settingan lah itu, tahu lah aku. Aku no lah belum, kata Kang Isman. Iya. Masuk Bang Awe, pada saat itu posisi dia presiden stand up Indonesia. Iya. Aku oke, kata Bang Awe. Nah, akhirnya kan Bang Radit pemutus. Keputusan ya. Iya kan? Aku masih ingat kali komentar Bang Radit di situ, dan di situ aku bangga kali. Dia Apa katanya? bilang, gua kan pemusik juga ya. Gua jazz gua. Dia bilang gitu. Gua mau nanya nih sama lu, katanya. Mana nih duluan? Musik atau stand up? Musik Bang. Aku bilang gitu. Oh, pantesan. Lu kalau lu jawab stand up duluan, berarti lu ngada-ngada nih. Gitu. Nah, dari pengalaman gua stand up, baru ini gua ngelihat komika yang ngebahas musik sedetail itu. Belum ada katanya. Belum. Sebelumnya. Aku ngebahas teknik vokal Bang. Coba bayangin. Bisa ceritain dikit kayak mana? Kayak mana tuh? Jadi Dikit gini. aja materinya dikit. Jadi gini. Aku ngawalinya tuh gini. Kenalin aku Dian, aku vokalis. Gitu kan. Tapi selama aku berkarir sebagai vokalis, aku masih bingung dan resah, sangat amat resah sama vokalis yang tanpa perlu effort terkenal. Ariel contohnya. Kok bisa kayak begelek Bang. Santai ya, kayak tapi terkenal coba. Aneh kan? Aneh gitu aku bilang. Maksudku gini loh, sebagai penyanyi itu kita harus punya soul, jiwa, theater of mind, teknik vokal, aku gitu. Tadi wah gitu. Alicia Keys les dulu Bang. Notasi balok, do re mi fa sol la si do, Ariel Bang. Terkenal Bang. Itu keresahanku. Nah, bagi Radit Sangat relate ya. relate ke dia. Dan gak pernah ada yang ngebahas gitu. Penguasaan panggung, lupa lirik. Kayak lupa lirik, yang gitu-gitu. Sama ini Bang, Abang pernah ngerasain gak jadi penonton konser, terus tiba-tiba gak tahu kenapa Abang yang tadi ada di belakang, tiba-tiba maju ke depan Bang. Kayak didorong-dorong sama orang gitu. Iya. Abang tiba-tiba di depan aja gini. Iya. Di depan Abang vokalis penyanyi bandnya gitu. Iya. Bayangin gak kalau Abang gak hafal lirik lagu dia, terus dia ngasih mic-nya ke Abang. Iya. Goplak lah itu. Iya kan, ngok gitu-gitu kan. Nah, aku ngebahas itu. Wah, Jadi itu kan tidak pernah dibahas tuh hal-hal kayak gitu. Makanya aku kasih solusi kayak, makanya kalau kau mau nonton konser, jangan nonton itu gara-gara cewekmu. Nontonlah memang karena kau suka bandnya, biar kau hafal lagunya. Iya. Kau nonton konser Rosa nih, gara-gara cewekmu. Kau nggak tahu lagunya. Iya. Kurasakan pudar dalam. Duh, dalam apa Kak? Kan nggak tahu kan? Kan nggak tahu, kita nggak tahu lagunya loh. Yang kamu aja yang kayak gitu. Kan nggak tahu, makanya jangan sembarangan. Itu ku bahas. Seneng tuh Bang Radit, lolos lah aku di situ. Itulah berlanjut ke Indosiar. Lanjutlah ke Jakarta. Ditelepon, selamat atas nama Dian Putra. Pada saat itu aku udah ganti namaku Dian Bencong jadi Dian Putra. Iya, iya. Nah, karena dilarang di stand up Bang, stand up Medan. Kita itu buat kan nama panggung tuh dua Suku kata. dua diksi. Iya, dua diksi. Ya? Dua diksi. Dian apa gitu. Nah, kalau di Medan dilarang pakai aneh-aneh. Contoh, Dian endut. Gak boleh. Gak boleh. Kalau kepalanya agak peyang, Dian eyang. Itu gak boleh. Pincang, Dian incang. Gak bisa Bang. Harus itu nama aslimu, itu juga yang kau buat. Sekeras itu stand up Medan. Makanya nama asliku Reski Ardendi Putra, nama panggungku ya Dian Putra. Emang di daerah mana yang boleh ada kayak gitu? Ranto Prapat. Ranto Prapat. Contohnya? Ada banyak. Ada banyak. Ada. Tonton Liga Bonga ya? Tonton Liga Bonga, tahu nanti. Iya, iya. Kayak gitu-gitu. Kayak kami kan contoh sangkatan aku yang Oki Rengga, nama asli dia ya memang Oki Rengga. Indra Jegel. Iya udah nama. Nah Jegel itu kecuali angkatan atas ya, yang mungkin pada saat itu mungkin gara-gara itu mereka buat peraturan itu. Babe Cabita. Ya gara-gara itu loh orang itu buat peraturan itu Bang.
terasa aneh kali nih mereka buat gitu. Jadi adik-adiknya nggak boleh gitu. Oh. Itu. Kayak Ilham Abai. Kenapa dipanggil Abai? Karena panggilan dia dari kecil Abai. Bukan karena kayak biar lucu aja, enggak. Tapi aku nggak sepakat deh. Indra Jegel hoki, Babe Cabita hoki kan gitu. Masa adik-adiknya nggak boleh? Ya, kamu senior bang. Mau bilang apa? Iya. Siap senior. Pasal 1 senior nggak boleh salah. Pasal 2 kalau salah balik ke pasal 1. Nggak boleh, nggak pernah salah bang. Oke. Ke Jakarta lah kau ya ikut audisi apa? Sorry, itu apa? Show ya, udah show ya. Udah so lah, udah. Show Suca ya. Iya. Suca 3 ya. Suca 3 Indosiar. Oke. Kau sampai tahap Sebenarnya aku eliminasi pertama bang. Sebenarnya, cuman aku di show kelima tereliminasinya. show kelima. Nah, jadi begitu kami nyampe kan 35 orang dari berbagai macam daerah di Indonesia nih. Kenalan di bandara, dijemput sama bus Indosiar. Untuk pertama kalinya aku nengok Monas. Wih, sebesar ini ternyata gitu aku. Sebodoh itu bang ternyata orang rantau ke Jakarta. Nah, ada pertanyaanku tuh. Kan dijemput bus Indosiar kan. Dalam bayanganku dulu waktu kecil kan Indosiar tuh ada ikan terbangnya gitu kan. Yoi. Pada waktu itu memang betulan terbang ikan. Ada bang. Ada ya. Ada. Tapi tak kasat mata dia. Kasat mata. lanjut. Udah kan. Tapi jadi kan aku sampai nih ke Indosiar, turun dari bus semua, terus disuruh ada tuh yang ngambilin tas kami. Jadi kayak raja tau bang. Oh. Ada ngambilin tas. Anehnya bang, abang turun dari bus, langsung ada makeup bang datangin abang. Turun dari bus? Iya. Langsung ada tukang makeup gitu, yang kayak laki-laki tapi kayak gitu-gitu. Dia bawa anduk tau bang yang sering di sini yang ada tulisan Cinanya. Iya. Itu anduk itu tuh. Tukang becak biasanya ada tuh. Iya. Nah, pakai itu bang, terus gitu bang, ke muka kita baru turun nih, tas kita diambil orang, datang tukang makeup, literally di samping bus. Gak terkejut kok? Kaget lah bang. Apa nih? Gue bilang gitu. Santai mas katanya. Santai, belum pernah jadi artis ya? Gitu. Dilapin keringat tuh gini. Baru kerah bajuku dikasih tisu, biar nggak bedaki. Iya. Nah gitu. Baru dah, yuk kita ke ruangan wardrobe. Langsung bang, ruangan wardrobe, ganti baju. Memang kayak ngejar waktu kali bang orang itu di situ. Oh. Ganti baju, habis itu masuk ke ruang photoshoot. Gua kagak mau tahu lu pada harus pose yang lucu. Itu tuh ininya. Apa sih namanya? DOP, Director of Photography-nya. Oke. Harus lucu, ingat ya lucu katanya. Gaya lucu loh bang. Gitu-gitu lah di dalam. Kurasa ada 100 kali take. Yang lamaan, kurang lucu rasa orang tuh. Cekrek. Waduh, capek kali bang. Udah selesai dari situ bagi kelompok. Oke. Bagi kelompok, satu kelompok tuh satu mentor. 5 orang. Jadi kelompokku otomatis terkumpul dari berbagai macam mentor kan. Iya. Ya kan? Mainnya di show kelima. Siapa aja mentornya pada waktu itu? Ada Bang David Nurbianto, itu mentorku. Nurbianto. Bang Awe. Iya. Kang Isman. Iya. Bang Gilbas. Gilang Baskara. Aduh, aku lupa satu lagi bang. Iya. Lupa satu lagi. Itulah pokoknya. Aku Bang David ya. Iya. Tapi mentor itu bang, dia punya anak-anak lagi yang untuk ngurusin anak didiknya. Wakilnya lah. Nah kalau aku wakilnya itu Apip Sapi. Wakil Bang David. Afif Sapi tahu yang sering bahas Barcelona ya. Afif Sapi, Coki Pardede. Coki ya. Coki. Pras Teguh sama kok lupa ya aku ya satu lagi ya. Satu lagi itu aduh lupa aku bang. Pokoknya Afif Sapi, Pras Teguh, Coki Pardede. Apa yang kau rasakan waktu itu? Ketemu nih orang-orang yang selama ini nengok di TV terkenal segala macam. Biasa aja tuh ya mas? Enggak lah bang. Kok bisa aku di situ apa ya aku bilang ya. Jadi homo lah aku. Seneng bang, seneng kali. Wah, gitu mau menjerit aku bang. Abang bayangin tiap hari aku nonton orang itu bang. Oke. Se-ngefans itu aku sama Pras. Sama Coki. Materi dia pocong yang dimasukin ke dalam peti. Aduh aneh kali. Di sini orang sekarang dalam kamar ukuran 3x4. Aku
dikelilingi orang itu semua. Bukuku dipegang orang itu, pulpenku dipegang orang itu. Kayak udah kawan kita nih. Seneng lah bang, seneng kali pun. Kita kulik tuh. Hmm. David Nurbianto, Pras Teguh, Coki Pardede, Coki Pardede. sama Afif Saki. Selama Bang, Muslim. Muslim satu lagi. Traitor Muslim. Iya, Bang Muslim lah. Oh. Satu lagi, yang baru ingat aku. Bang Muslim satu lagi. Itu kan lagi gila-gilanya majelis lucu tuh. MLI ya. Ya, Bang Muslim sama Bang Coki lagi enak tuh Iya. pada masa itu. Dan- Iya, Muslim. Dan kontroversi. Yoi. Itulah. Secara mentoring pada waktu itu dari tokoh-tokoh itulah kita katakan ya. Apa pengalaman menariknya dari David apa, dari Coki apa, dari Pras ini yang Beda-beda. yang masih kau ingat? Beda-beda, Bang. Bang Muslim itu komika yang ku pelajari dari dia, yang ku dapat dari Iya, dia. iya itu maksudnya. Komika paling alim, Bang. Paling taat. Oh. Paling taat dan paling menjaga nilai-nilai agama. Bang Muslim. Di luar dari apa orang yang melihat dia. Iya. Bagaimana orang melihat dia. Jaga agama, Bang. Gak pernah tinggal sholat dan selalu pada waktunya. Walaupun hanya beralaskan kotak aqua. Wow. Harus sholat. Harus. Bang Muslim tuh. Kalau dengar ajan, dia ngekat dulu mentoring itu, dia sholat. Bang Muslim. Kalau Coki, Bang Coki tuh Nggak mungkin sholat dong. tidak mungkin dong dia Tidak sholat. mungkin. Sholat nggak mungkin. Dupa iya. Kalau Bang Coki, aku yang salut sama dia itu ya pikirannya, Pikiran. sudut pandangnya, point of view-nya, Iya. cara dia ngebedah materi itu. Dia nggak ini Bang, dia jarang ngasih kita hal lucu. Dia ngarahin kita. Ngarahin kita kemana gitu. Ini coba lu ke sini gitu. Tapi dia jahil, itu aja udah. Ya pasti kita lihat. Orangnya jahil parah itu. Coki itu. Kalau Pras Teguh, emang kayak mana dia aslinya ini Bang, Lasa. Dia tuh ngarahin materi itu ke arah kayak dia. Act out gitu lebih. Lebih ke act out. Lu kalau mati jangan kayak gitu lu, gitu. Kita mati kan gini tuh. Gak boleh sama dia Bang mati gitu. Jadi? Gitu atau harus kayak gitu matinya. Overacting. Iya, harus gitu. Gak boleh mati yang biasa katanya gitu. Keren. Yang tersistem, terstruktur Bang David. Kayak mana tuh? Di stand up itu ada banyak cara metode itu untuk menulis materi. Ada sistem mapping, ada sistem tulis semuanya langsung per kata. Nah kalau Bang David lebih suka yang per kata tadi. Jadi satu buku tuh kita harus nulis per kata dari Assalamualaikum sampai Assalamualaikum lagi. Dia nulisnya gitu. Nah kalau aku diajari di Medan, stand up itu nulis materinya mapping. Mapping ini maksudnya kerangka-kerangkanya aja? Iya. Contoh, misalnya premisnya kita bahas tukang becak. Berarti di tengah dari halaman itu tukang becak. Kita tarik tuh tanda panah, sek ke atas. Masuk subpremis. Apa yang mau kau bahas di tukang becak? Contoh, kenapa sih soknya selalu diganti? Yang jadi nggak ada soknya gitu. Terus sok yang asli kemana? Ah, itu dia bahas di atas. Terus yang ditarik lagi ke bawah. Kenapa sih tukang becak seolah-olah kenal sama tempat tujuan kita? Ada tuh yang dikenalinya. Kok kenal sama Rudi? Mau kemana? PGA Bang. Kenal sama Rudi nggak? Selalu kenal gitu. Atau tarik lagi. Kenapa sih tukang becak suka bahas politik? Iya. Ah, itu mapping. Itu mapping. Ya, jadi nggak per kata. Iya. Bang David maunya per kata. Jadi begitu nyampe, mana materi lu? Ini Bang. Ah, gue gak suka yang kayak gini. Tulis ulang. Ditulis Bang ulang. Aku nulis. Baru kasih sama dia. Ternyata ada gunanya. Jadi Bang David itu dari kata-kata itu dicoretinnya yang nggak penting. Nah itu gunanya itu baru sadar nih aku. Gitu. Ternyata lebih bagus kayak gitu menurutku. Jadi lebih tertata kita mainnya. Itulah kalau perbedaan yang lainnya antara yang lain. Kalau Bang Coki yang penting sama dia itu kau harus unik, nggak masuk akal gitu. Ya kayak materi dia nggak masuk akal. Belut listrik dibuat untuk ngecas handphone. Iya karena ada listriknya. Iya. Nah itu tuh dia kayak gitu tuh. Tetap ada benang merahnya tapi nggak masuk akal tetap. Nah gitu kayak
tanah di Jakarta udah terlalu banyak yang padat, nggak ada yang kosong, jadi kuburan itu ditimpa. Nah, itu kan hasil buah pikir dia yang unik itu. Nah, makanya kalau dia yang mentorin, nanti komikanya jadi kayak dia tuh. Nah, karena kau udah singgung-singgung tentang materi-materi ini gitu kan. Menarik bagiku nih. Iya kan? Dari pengalaman-pengalaman mentoring itu gitu kan. Bisa nggak kita contohkan gitu ya? Contohkan apa nih? Salah satu materi gitu. Apa istilahnya ya? Beat ya mungkin ya. Ya, dalam satu materi itu beat ya, satu beat. Ada apa? Premis, setup, punchline. Premis, setup, punchline ya. Itu satu beat tuh. Iya. Contohin ya. Apa nih? Maksudnya materi lama, materi baru? Aku materi baru lah. Oh. Aku ngasih keywordnya ya. On the spot ya. On the spot ya. Aku ngasih keywordnya ya. Ini kalau aku nggak bisa, orang mikir bullshitnya nih. Iya nggak? Kalau nggak bisa kita cut. Boleh ya, boleh ya. Oke. Oke ya. Oke. Ini yang benar-benar relate nih gitu. Sama kita ya gitu. Sama Labuan Batu ya. Labuan Batu, oke. Cerdas bersinar. Visi ya. Visi. Coba buat. Visi Labuan Batu nih. Iya. Ini nggak bahaya. Di mana bahayanya? Nggak, kita kan mau mengetengahkan visi ini gitu. Aduh. Lu cerdas dan bersinar ya. Iya. Itu betulan visi Labuan Batu. Visi Labuan Batu. Labuan Batu cerdas bersinar gitu. Kayak sunlight ya. itu bersih bersinar. Bersih bersinar. Oke. Bersih dan bersinar. Cerdas bersinar. Kan jadi sunlight betulan. Cerdas dan bersinar. Oke. Aku mulai nih. Oke. Assalamualaikum dulu nggak sih? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kemana? Atau apa? Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua masyarakat Labuan Batu. Kita sama-sama tahu bahwasanya pemimpin kita punya visi untuk Labuan Batu tercinta kita ini. Visinya itu cerdas, bersinar. Binaraga masih gelap, kawan-kawan. Masih gelap Binaraga. Jalan baru, terminal, semuanya gelap gulita. Cerdas. Banyak masih anak-anak di Simpang Mangga yang kalau keluar malam minggu naik Mio, gak ada spionnya. Gak ada spionnya. Hah? Rumahku di PGA, di depan simpang PGA itu ada jualan helm, gak dibeli. Ada polisi nanti mending mundur, mutar dari apa itu? Ngerbo sana. Daripada ngelewati polisi mending mutar, habis minyak. Gak cocok. Cerdas dan bersinar itu belum untuk Labuan Batu kita. Aku punya saran untuk visi Labuan Batu yang paling baik sebenarnya. Yang paling cocok untuk kondisi saat ini. Jadi buat kawan-kawan nanti yang mau naik jadi pemimpin atau jadi apa gitu kan. Aku kasih nih visi yang baik. Ya. Misalnya udah lagi kampanye gitu kan. Ngomong gitu. Bersama saya, Labuan Batu berjalan seperti biasanya. Jangan berharap banyak. Kita perbaiki aja akarnya dan jangan takut. Saya punya visi yang kedua. Silakan. Dan bersama saya 5 tahun tanpa gol. Iya kan Bang? Iya. Itu yang penting. Bang, itu yang penting Bang. Rantop rapat seadanya berjalan. Iya. Dan 5 tahun nggak masuk. Tanpa gol, tanpa OTT. Betul itu Bang. Karena itu yang kita inginkan sebenarnya. Udahlah cerdas bersinar udahlah. Akarnya dulu. Nah, baru berinovasi. Kan gitu. Nah, ini membuktikan dia nih memang komika keren gitu. On the spot. Bagiku dia udah berhasil. Langsung. Kita nggak ada setup tadi, nggak ada setting tuh kan? Tiba-tiba kan? Tiba-tiba. Kayak kita belum kenal gitu. Belum kenal. Aduh. Iya. Oke kan? Oke, abang gue. Setelah menceritakan pengalamanmu tadi ya, di stand up Indo Medan, kemudian berkarir di Jakarta, di Suca, begitu dan segala macamnya. Nah, kita dapat bocoran bahwa dirimu juga merupakan salah satu founder ya, stand up Indo
Ranto Prapat ya. Iya. Bersama Opet Stopet. Opet Stopet. Nah, kalau nonton ini Stopet harus nonton nih kan kayak Harus gitu kan. nonton, topik harus Yes, nonton. Oke. Nah, dan stand up Indo Ranto Prapat tuh kebentuk tahun 2016. 2016 begitu ya. Nah, dan sekarang sedang kau mentoring begitu ya. Ya, Liga lah. Bonga, ada Liga Bonga. Jadi ada event Liga Bonga ya. Liga Bonga season 2. Oke, Ya, nah. betul ada. Terhadap adik-adik lah kita katakannya, kawan-kawan stand up Indo Ranto Prapat. Berdasarkan pengalamanmu di Medan dan Jakarta, sebenarnya apa yang kau inginkan dari mereka, atau apa yang ingin kau buat, apa yang kau harapkan begitu kepada adik-adik ini? Nah, kalau aku sih Bang ya berharapnya tolonglah imbangi sense of humor kalian dengan pengetahuan yang kalian miliki. Jadi komika itu sebenarnya lebih serius daripada Albert Einstein. Lebih serius? Lebih serius. Karena tiap hari baca buku, Pak. Baca buku, nulis. Jadi jangan harapkan komika itu lucu di tongkrongan, nggak akan mau. Nggak akan mau. Mereka cuma lucu di panggung. Gitu, kecuali sama orang-orang terdekat. Jadi balik lagi, tanpa kita membaca, tanpa kita belajar hal-hal baru atau hal-hal lama yang baru kita ketahui, kita nggak akan bisa ngembangin materi kita. Jatuhnya materi kita stuck di situ-situ aja. Nah, jadi lucu-lucuannya kita ya cuma di situ aja. Masa nggak punya impian untuk ngebahas politik, Iya. ngebahas sejarah, Iya. masalah budaya, masalah sosial masyarakat, kan pengen kita bahas tuh. Kayak Panji, dia bisa sampai di tahap itu kan karena belajar, baca buku dan lain-lain. Penyakit kita di Ranto Prapat, kita bahkan sampai di tahap say no to read. Say no to read. Ya. Atau say no to book. Atau lebih luasnya lagi, say no to the window. The window. Kita nggak suka sama jendela. Kita suka pintu yang bisa langsung keluar. Iya kan? Jendela, kita butuh buka dulu. Iya. Buku adalah jendela dunia. Iya, itu dia. Jadi Masalah itu ya, kita di sini. secara literasi memang harus diperkuat ya, dengan Iya. wawasan dan bacaan. Betul. Itu tadi semacam advice untuk adik-adik yang sedang menggeluti dunia stand up ini. Nah, terakhir, kita tahu bahwasanya kan ini adalah komunitas dan membutuhkan ruang-ruang kreatif yang lebih besar begitu. Harapannya kan ada support dari pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Labuan Batu. Iya. Masa sih kalian nggak pengen gitu? Pemerintahnya support gitu ya, berkontribusi. Iya. Apa yang pengen kau sampaikan ini? Simple sih sebenarnya, harapan semua anak muda di semua provinsi dan kabupaten gitu. Kalau ada seni, karena stand up ini juga termasuk seni public speaking dan bicara. Jadi kalau bisa diwadahi, nggak usah tempat atau ruangan, berikan aja kami event. Iya. Berikan kami event, panggung untuk kami menunjukkan apa bisanya kami. Dalam event-event Pemkab misalnya begitu. Boleh. Pokoknya event lah, event. Terserah mau roasting Pemkab yang sudah sering dilakukan di Jakarta. Iya. Boleh. Itu yang aku harap sebenarnya, Bang. Oke. Diwadahi lah gitu. Itu saja. Bukan uang, ya ranah lah. Diperluas ranahnya. Atau mau dibuat stand up ngamen juga boleh. Itu aja sih, Bang. Oke, semoga ini didengar sama pemimpin kita, Bu Maya dan Bu Jamri ya. Pak Jamri maksudnya. Semoga kawan-kawan stand up Indo Ranto Prapat ini bisa dikasih ruang dan difasilitasi. Iya, betul. Amin. Yan, banyak hal yang telah kau bagi gitu ya. Dan banyak kelucuan-kelucuan juga nih. Ini membuat kita ketawa semua nih gitu. Kawan-kawan sampai bilang baru episode ini nih mereka cair dan santai ya gitu. Sebelumnya berat. Agak berat gitu ya. Yan, sekali lagi makasih ya Yan. Sama-sama Abangku, terima kasih kembali. Udah mau terima datang. kasih kembali sudah mengundang. Iya. Wah, Thank you Yan. thank you Abangku. Siap. Sampai jumpa di episode tilik selanjutnya. Melihat lebih dekat, memahami lebih dalam.